Dokter bilang hari perkiraannya sudah dekat. Kamu harus lebih berhati-hati. Hanya saja sayangnya, bayi kita datangnya sedikit terlalu awal. Jika saja 2 hari lebih lambat, dia akan menjadi bayi milenium. Kalau begitu aku pergi memanaskan susu dan roti untukmu, untuk mengganjal perut. Ya. Tunggu aku kembali. Nona Su, bagaimana perasaanmu hari ini? Ya, cukup baik. Halo, berikan teleponnya pada bos. Beritahu dia, Nona akan segera melahirkan. Departemen Investasi telah memutuskan untuk berinvestasi di 2 perusahaan internet, yaitu sebuah perusahaan di Shanghai yang mengoperasikan permainan legendaris dan satu lagi berlokasi di tepi Sungai Qiantang, sebuah platform khusus untuk perdagangan grosir online seperti B2B dan B2C. Bos mereka, Guruma, Departemen Investasi nilai berpotensi besar buat berkembang. Karena memiliki potensi, maka investasikan saja pada keduanya. Pak Su, ada kabar baik? Apa dia akan segera melahirkan? Segera hubungi semua spesialis kebidanan dan kandungan terbaik di Jiangcheng dan siagakan seluruh toko perlengkapan ibu dan bayi. Baik, Pak Su. Sebagai menantu di keluarga Chen kami, kamu harus bersikap selayaknya seorang istri. Aturan ini harus ditetapkan sejak awal. Benar sekali. Uang lamaran itu bagi keluarga kita, makna simbolisnya lebih besar daripada nilai materinya. Asalkan pria bermarga Chen itu menunjukkan sedikit niat baik, ayah bisa memberikan mahar 10 hingga 100 kali lipat. Tapi sekarang, dia bahkan tidak ingin mengeluarkan uang 1 sen pun. Bahkan biaya untuk akta nikah dan pemeriksaan kesehatan pranikah pun, dia biarkan kamu yang membayar. Ayah belum pernah melihat ada orang yang menikah dengan cara seperti ini. Ayah, keluarga kita sama sekali tidak kekurangan uang sekecil itu. Mengapa ayah harus begitu mempermasalahkannya? Keluarga kita memang tidak kekurangan, tapi itu bukan berarti dia boleh tidak memberikan apa-apa. Aku tidak peduli. Pokoknya aku dan Jiayang saling mencintai dengan tulus. Meskipun dia tidak memberikan uang lamaran 1 sen pun, aku akan tetap menikahinya. Jika kamu merendahkan dirimu sendiri seperti ini, saat pergi ke keluarga Chen nanti, mereka pasti akan meremehkanmu juga. Pokoknya biar ayah katakan padamu, pernikahan ini, ayah tidak setuju. Ayah, kalau ayah tidak setuju, anggap saja ayah tidak pernah memiliki anak perempuan sepertiku. Kamu, Jiayang, apa yang kalian lakukan di sini? Aduh, biar nenek menyentuhnya. Apakah cucu tersayangku tenang di dalam? Ini adalah ruang bersalin. Mengapa bisa berantakan begini? Bagaimana jika ibu hamil ini terkena infeksi? Apanya yang berantakan? Tinggal disapu saja sudah beres kan? Kami orang desa tidak terlalu pemilih tentang hal seperti ini, iya kan? Wancing, si ibu hamil saja tidak keberatan. Buat apa kamu perawat kecil berisik di sini? Kerjakan saja pekerjaanmu. Apa ini benar-benar tidak apa-apa? Ibu, Wancing sebentar lagi melahirkan, dia perlu banyak istirahat. Sebaiknya ibu bereskan saja tempat ini. Apa yang harus dibereskan? Apa melahirkan harus sesulit itu? Kalau lelah tinggal duduk, tidak ada yang menghukumnya dengan menyuruhnya berdiri. Istriku, ibu dan orang desa lainnya terkadang memang bersikap apa adanya. Ini tandanya dia sudah menganggapmu seperti keluarga sendiri. Ibu benar, dalam menjalani hidup, kita tidak perlu terlalu pemilih. Ayo, kemari. Ibu lihat itu? Dia menganggap kita kotor dan menunjukkan wajah tidak senang kepada kita. Karena dia sedang mengandung, aku malas berdebat dengannya. Setelah dia melahirkan nanti, lihat saja bagaimana aku akan memberinya pelajaran. Wancing, benda ini adalah sesuatu yang bagus yang kubawa dari desa. Kamu harus meminumnya sebagai nutrisi. Orang biasa tidak akan bisa meminum ini. Cepat, hari ini kamu sangat beruntung bisa mencicipinya. Jika ibu bilang ini barang bagus, pasti memang berkualitas. Istriku, ayo cobalah. Mari. Bau amisnya menyengat sekali. Sebenarnya apa ini? Apa yang kamu lakukan? Barang sebagus ini habis kamu sia-siakan. Ini semua aku dapatkan dengan menanggung malu, demi meminta resepnya dari orang lain. Kenapa kamu malah memuntahkannya? Cucu kesayanganku masih menunggu asupannya. Bagaimanapun ini ibu yang khusus buatkan, kenapa malah kamu tumpahkan semuanya? Itu sebenarnya apa? Rasanya benar-benar tidak tertahankan. Benar-benar tak tahu barang bagus. Benar, dulu saat aku mengandung Yaozu, semuanya berkat ramuan ini untuk menjaga janininku.
Kenapa masalah kalau rasanya agak tidak enak? Demi anak, hal ini tidak akan membuatmu tiada. Kebaikan yang diberikan orang tua malah tidak dihargai sama sekali. Benar-benar tidak punya sopan santun. Sayang, bagaimana kalau sudahi saja? Turunkan egomu dan minta maaf pada ibu. Jangan buat aku sulit karena terjepit di tengah. Aku hargai niatnya, tapi barang itu, aku benar-benar tidak sanggup meminumnya. Ibu, mohon maaf ya. Aku sudah menyia-nyiakan niat baikmu. Ibu, dia sudah minta maaf. Dia sudah sadar salah. Jangan marah lagi ya. Mulutnya minta maaf, tapi siapa tahu apa yang dipikirkannya di dalam hati. Tepat sekali. Ibu, mana mahar perhiasannya? Bukankah aku memintamu membawanya? Tahu saja soal minta. Perhiasan yang kamu minta, sudah aku berikan. Perhiasan ini bukan aku yang memintanya. Sudahlah, karena sudah dibeli, sekarang tidak penting lagi soal mau atau tidak. Buka saja dan lihat. Apakah sesuai dengan keinginanmu? Sayang, biar aku saja. Ibu, inikah yang ibu sebut sebagai 5 perhiasan emas? Kamu bilang, 5 perhiasan emasnya sudah siap. Lalu benda apa ini? Kamu ini bodoh atau apa? Dia menikah denganmu, bukankah hanya mengincar uangmu saja? 5 perhiasan emas itu sangat berharga. Kalau kamu memberikannya sekarang, memangnya dia akan tetap menurut padamu nantinya? Sayang, mungkin ibu berpikir barang-barang ini jauh lebih berguna. Lebih berguna? Chen Jiayang, aku memang pernah bilang tidak keberatan dengan perhiasannya, tapi keluarga lo ngeluarin beberapa barang kayak gini. Bukankah ini terlalu menghina? Di desa kami, standar perhiasannya memang begini. Kalung, gelang, anting. Bukankah semuanya sudah ada di sini? Apa kamu masih berharap perhiasan emas atau perak betulan? Coba bercermin, apa dia pantas memakainya? Hei, sayang. Jangan marah dulu. Jangan sampai mengganggu bayinya. Ibu, lupakan soal perhiasannya. Lalu bagaimana dengan uang lamarannya? Tadi baru minta perhiasan, kenapa sekarang minta uang lamaran lagi? Setiap bicara selalu soal uang, orang-orang akan mengira dia datang ke keluarga Chen kami hanya untuk menagih utang. Aduh, sudah. Jangan terus-terusan mendesak. Awalnya ibu berencana akan memberikannya saat pesta pernikahan nanti, tapi siapa sangka dia tidak sabaran sekali. Ini untukmu. Sayang, lihatlah. Ibu sudah membawakan uang lamarannya. Yang tadi itu hanya salah paham. Lagi pula pemikiran setiap orang kan berbeda, bukan begitu? Jangan dimasukkan ke dalam hati. Wah, kelihatannya sangat tebal. Pasti jumlahnya cukup banyak kan? Iya dong. Jangan merasa sungkan, ini adalah sedikit ketulusan dari keluarga kami, terimalah. Chen Jiayang, apakah di matamu dan keluargamu, aku hanya dihargai dengan uang receh begini? Chen Jiayang, aku sudah bilang, uang lamaran itu hanyalah sebuah simbol, aku bisa saja tidak menerimanya, tetapi aku harus memberikan penjelasan kepada ayahku. Penjelasan? Penjelasan macam apa? Kamu sudah hamil sekian lama, apakah ayahmu pernah membawakan vitamin untuk menjengukmu? Memberikan ini atau itu pun tidak ada, kamu masih punya muka untuk meminta uang lamaran? Ibu, sebelumnya aku sudah memberimu $20.000. Di mana uangnya? Kenapa uang lamarannya jadi cuma segini? Kamu masih membelanya? Dia menumpang makan dan tempat tinggalmu, dan sangat boros dalam menghamburkan uang. Katamu beri $20.000, maka itu $20.000. Nanti kalau sudah dihabiskan, apakah uang pensiun ibu juga harus diberikan kepadanya? Bukan begitu? Apa kamu bodoh? Anaknya saja hampir lahir, tapi dia masih meributkan perhiasan emas dan uang lamaran. Mana ada wanita baik-baik yang berkeluarga berperilaku seperti dia ini? Sayang, begini, uangnya. Ibu bantu menyimpankannya untuk kita, agar kita tidak sembarangan memakainya. Itu juga demi kebaikan kita, kan? Sayang, lihat aku. Jangan marah-marah lagi karena masalah uang, oke? Ini bukan sekadar masalah uang. Bukan masalah uang? Lalu kenapa kamu ribut sekali? Lebih baik fokus saja melahirkan anak dan mengurus rumah tangga kan? Benar itu, sedikit-sedikit minta tambah ini dan itu. Tapi kenapa aku tidak melihatmu? Menambahkan mahar dari pihakmu juga? Kulihat, kamu hanya menganggap Jiayang sebagai mesin ATM. Aku menganggapnya sebagai mesin ATM? Kalung emas bayi, gelang emas, dan sendok emas pun sudah aku siapkan sendiri. Mobil baru yang baru diambil Jiayang, didaftarkan atas nama kami berdua. Bahkan soal perhiasan dan uang lamaran ini pun. Wan Qing, bukankah kita sudah sepakat untuk tidak membahas hal ini? Ibu, tolong berikan uangnya pada dia.
Jadi ibu salah karena sudah membantu menyimpan uangmu. Benar-benar tipe orang yang lupa orang tua setelah punya istri. Baiklah. Kasihkan, berikan saja semua kepadanya. Ini uang lamaranmu. Aku kembalikan padamu. Jangan mengoceh lagi. Begini, istriku, lihatlah. Ibu sudah membawakan uang hantaran nikahnya. Ibu tadi hanya sedang bercanda saja denganmu. Jangan dimasukkan ke hati ya. Keluarga kami sangat tulus. Baiklah. Mari aku lihat seberapa besar ketulusan ini. Tunggu sebentar. Uang ini bukannya jatuh dari langit, tapi hasil kerja keras putraku. Kamu jangan terus-terusan berfoya-foya, membeli barang-barang tidak berguna, membuang-buang uang, dengar tidak? Masalah aku boros atau tidak? Jiayang jauh lebih tahu daripadamu. Sudahlah, jangan bertengkar lagi. Sayang, jangan marah lagi ya. Ibu itu orang desa. Memang suka sekali memberi wejangan. Omongannya memang agak ceplas-ceplos, tapi dia tidak bermaksud buruk kok. Kan? Uangnya sudah dibawa ke sini, apalagi yang harus dimarahkan? Benar, uangnya sudah di tangan. Kenapa masih memasang muka masam begitu? Kalau kamu masih mau banyak komplain, kembalikan saja amplopnya padaku. Aku belum pernah dengar ada menantu perempuan yang saat sudah mau melahirkan masih menuntut hantaran perhiasan segala macam. Sayang, uangnya sudah diterima, anggap masalah ini sudah selesai. Jangan marah lagi ya. Aku tidak yakin di dalam ini isinya uang. Tentu saja, kalau aku salah tebak, aku akan segera minta maaf. Tapi kalau tebakanku benar, maka masalah ini tidak akan pernah selesai. Chen Jiayang, coba lihat apa isinya ini. Coba lihat apa ini? Aku sudah tahu hal ini tidak sesederhana itu. Ini untuk mahar perhiasannya, uang hantarannya saja hanya segitu, sekarang malah diberi surat utang. Chen Jiayang ya Chen Jiayang, kalian keluarga Chen benar-benar punya banyak trik ya. Ibu, apa ini? Kenapa ini surat utang? Istriku, ibuku pasti sudah tua, dan jadi lupa hingga melakukan kesalahan. Kesalahan apa? Di desa kami, surat utang adalah alat bayar yang sah. Bukankah tertulis sangat jelas? Utang uang hantaran $20.000, mau apa lagi kamu? Betul itu. Ibu sudah menunjukkan niat yang cukup baik. Di mana lagi kamu pernah melihat ibu mertua yang memberikan surat utang kepada menantunya sendiri? Benar-benar terlalu perhitungan. Aku perhitungan? Chen Jiayang? Aku sedang mengandung anakmu, begitu banyak penderitaan yang kulalui, kamu melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Sekarang kamu dan ibumu memperlakukanku begini? Bagaimana caraku memperlakukanmu? Makan dan kebutuhanmu dari anakku. Aku bahkan memberimu surat utang. Mau apa lagi kamu? Justru kamu ini, bukannya fokus mengurus kandungan, tapi malah menagih uang setiap hari, seolah tidak pernah melihat uang saja. Kamu bilang aku tidak pernah melihat uang? Wanita kejam, beraninya bertengkar dengan nenekku. Aku akan menghabisimu. Wan Qing. Kamu tidak apa-apa? Aduh Yaozu jangan nakal. Kalau kamu flu karena main air bagaimana nanti? Dari mana asal barang ini? Chen Jiayang? Bukankah ibumu bilang tidak perlu perhiasan mahar? Ibu, bukankah ini dibelikan untuk Wan Qing? Apa maksudnya dibelikan untuk Wan Qing? Ini barang milik kami keluarga Chen. Aku kakak kandungmu, dia keponakan kandungmu, memangnya kenapa kalau dipakai? Tidak seharusnya orang luar ikut campur. Apa katamu? Wan Qing, jangan emosi dulu. Begini, kamu sedang hamil sekarang, kamu tidak bisa memakainya. Jadi, Meski aku tidak bisa memakainya, tapi itu tetap milikku. Jiayang, bahkan barang milik anak-anak pun dirampas. Inilah istri baik yang kamu nikahi. Wan Qing, kita adalah keluarga, sikapmu sudah agak berlebihan. Minta maaflah pada ibu dan Yaozu, biar urusan ini selesai. Aku harus minta maaf? Aku. Perutku. Duduk, cepat duduk. Sakit sekali. Aku akan panggilkan perawat untukmu ya. Mau panggil perawat apa? Aku lihat dia cuma pura-pura saja. Ingin menghindar dari masalah ini. Pasti dia pura-pura. Betul itu. Dia berlagak seperti ini karena kalah berargumen. Benar-benar tidak tahu malu. Ibu, tapi dokter bilang, ini sudah memasuki perkiraan tanggal persalinan, dia bisa melahirkan kapan saja. Apa yang kamu tahu sebagai seorang pria? Ketubannya belum pecah dan belum ada tanda-tanda bercak darah. Di mana letak tanda-tanda mau melahirkannya? Aku tahu sekarang. Kamu ingin operasi caesar, kan? Ibu, operasi caesar itu mahalnya beberapa ribu dolar. Ternyata begitu alasannya. Aduh, benar-benar tidak bisa mengurus rumah tangga, tidak sayang pada uang. Hebat sekali aktingnya. Rasakan ini karena sudah berani merebut barangku. Kamu, Berani-beraninya menunjukku. Aku akan menggigitmu. Pak Su, Nona ada di lantai 3, di kamar inap khusus kandungan.
Kalian tunggu di bawah saja. Aku akan naik ke atas untuk melihat putriku. Baik, Pak Su. Baik, Pak Su. Jiayang, cepat. Cepat panggilkan perawat untukku. Aku pergi sekarang, tunggu aku. Berhenti. Panggil perawat buat apa? Memangnya memanggil mereka itu tidak pakai uang? Memangnya kenapa? Apakah uangmu itu datang begitu saja dari langit? Jiayang, Istriku, sepertinya aku akan segera melahirkan. Benar-benar mau melahirkan? Baiklah kalau begitu. Jia Yue, pergi siapkan air panas, biar aku yang bantu persalinannya. Apa katamu? Ibu, dia benar-benar akan melahirkan sekarang. Air ketubannya sudah pecah. Lebih baik jika air ketubannya pecah dulu, pasti akan lahir anak laki-laki yang gemuk. Di sini saja, aku yang akan membantu persalinannya. Jangan buang-buang uang secara percuma. Kamu membantu persalinan? Ibu, apa itu bisa dilakukan? Kenapa tidak? Ibumu ini di seluruh pelosok desa adalah dukun bayi yang terkenal. Aduh, minggir kamu. Jangan sampai terkena cairan yang membawa sial. Jiayang, tenang saja dan tunggulah menjadi seorang ayah. Cepat-cepat. Kalian semua berhenti. Siapa kamu? Kamu salah masuk kamar ya? Ayah, Ayah, Ini adalah besan kita. ayah. Kenapa ayah kemari? Kalau aku tidak datang, kamu mungkin akan kehilangan nyawamu di sini. Coba jelaskan, ada apa ini sebenarnya? Chen Jiayang, kamu yang jelaskan. Jadi kamu ayahnya Wancing? Biar aku berterus terang saja. Putrimu itu belum memberikan kontribusi apapun kepada keluarga Chen kami, tapi permintaannya sangat banyak. Dengar, aku ingin tanya, di mana tata krama keluarga kalian? Tepat sekali. Kami memintanya melahirkan di sini, itu demi kebaikannya sendiri. Operasi CSR itu mahal dan merusak kesehatan. Bayi yang lahir normal itu lebih kuat. Sedangkan dia, sangat keras kepala dan sulit diberitahu. Chen Jiayang, apakah kamu juga berpikiran begitu? aku, Jiayang, jangan jadi penakut. Ibu sudah ditindas olehnya sampai seperti ini. Jangan sampai kamu malah berpihak kepada orang luar. aku. Iya, ibuku benar. Wancing akhir-akhir ini agak tidak penurut, selalu membuat ibuku marah. Tapi ibuku tidak mempermasalahkannya, bahkan beliau bilang ingin membantu persalinannya sendiri. Bagus sekali ucapan ibumu benar itu. Inikah pria yang dulu? Meskipun sudah dilarang, kamu tetap berkeras ingin menikahinya? Inikah menantu hebat yang kamu pilihkan untukku? Lagi pula, aku dan Jiayang benar-benar saling mencintai. Walaupun dia tidak memberikan mas kawin sebesar pun, aku tetap akan menikah dengannya. Pernikahan ini, aku tidak setuju. Ayah? Kalau ayah tidak setuju, anggap saja ayah tidak pernah melahirkanku. Kamu? Hei, jangan berpura-pura dengan wajah menyedihkan seperti itu. Katakanlah lebih sopan, kamu adalah menantu keluarga Chen, tapi kasarnya, kamu hanyalah parasit. Kamu makan dari Jiayang, menggunakan fasilitas milik Jiayang, lalu sekarang berlagak merasa teraniaya. Teraniaya apanya? Bodoh. Kamu bilang Wancing tidak merasa tertekan? Besan. Duh, bukannya aku ingin menjelekkan dia, tapi dengan status seperti itu, dia berani menempati kamar pribadi, seharga beberapa ratus dolar sehari. Masalahnya belum selesai. Dia meminta mahar perhiasan, minta uang lamaran. Kami ini hanya keluarga dari desa. Bagaimana kami bisa menanggung semua permintaannya? Benar sekali. Kalau kita lihat beberapa tahun yang lalu, orang-orang melahirkan di tempat tidur kayu. Dengan ala kadarnya saja sudah beres. Dia berbeda, dia mengeluh tentang segala hal. Sama sekali tidak tahu caranya mengerti orang lain. Paman, Anda jangan merasa kalau omongan kami terlalu kasar. Begini saja, biaya rumah sakit dan biaya persalinan, biar Anda yang melunasinya. Kalau Bapak puasin aku nggak akan banyak komentar. Kalian, Wancing, cobalah katakan sesuatu. Semenjak kamu bersikeras menikah dengan Chen Jiayang, aku merasa malu di luar sana. Tapi kamu sudah dewasa. Itu adalah jalan pilihanmu. Aku tidak punya hak untuk menghalangimu. Jika kamu tetap mengakui keluarga mertuamu ini, aku juga tidak ingin keadaan jadi semakin kacau. Uang ini akan aku bayar. jangan berikan. Aduh, tidak, jangan. Apa yang kamu lakukan? Kamu sudah gila ya? Ayahmu saja sudah setuju untuk memberi uang, kenapa kamu malah cari masalah? Ayahku memang mau memberikannya, tapi aku yang tidak mau.
Aku, Su Wanqing, tidak pernah sekalipun berbuat salah pada kalian, keluarga Chen. Bayi yang kukandung ini juga anak dari kalian, keluarga Chen. Kenapa malah ayahku yang harus keluar uang? Su Wanqing, berhenti cari masalah. Di hadapan ayahmu, kamu masih mau bicara seperti ini? Kita ini satu keluarga, kenapa kamu membuat suasana jadi memalukan? Seolah-olah keluarga kami semua sedang merundungmu. Ayahku tidak bicara, itu karena dia sudah sangat kecewa padaku. Chen Jiayang, saat dulu kamu tidak punya apa-apa, tanpa ragu aku mendaftarkan pernikahan denganku. Saat usahamu rugi, aku mengeluarkan tabungan pribadiku untuk menutup lubang utangmu. Ketika kamu punya utang pada orang lain, aku juga yang melunasi semuanya untukmu. Semua kebutuhan rumah tangga kita, mana yang tidak pakai uangku, sekarang kamu masih punya muka menyuruh ayahku keluar uang. Mataku benar-benar sudah buta, menikahi pria tidak berguna sepertimu. Aku, Bicara apa kamu? Jelas-jelas itu kamu. Sejak menikah dengan Jiayang kami, kamu tidak pernah bekerja lagi. Makan, minum, dan kebutuhanmu, semuanya menggunakan uang Jiayang. Kamu malah berbalik menyalahkan kami. Benar. Jiayang sudah bilang bahwa selain hamil, kamu tidak pernah melakukan apapun untuk keluarga Chen kami. Chen Jiayang, begitukah caramu bicara tentangku? Hei, bagaimana sikapmu pada Jiayang kami? Laki-laki sejati tidak boleh takut istri. Saatnya bersikap tegas, tunjukkan wibawamu sebagai laki-laki. benar? Aku yang menafkahi rumah tangga ini, jangan banyak tingkah. Kebetulan ayahmu ada di sini hari ini, biarkan dia yang bayar uangnya. Kalau tidak, urus saja kelahiran bayimu sendiri. Aku tidak peduli lagi. Chen Jiayang, apakah ucapanmu itu masih pantas didengar? Memangnya kenapa dengan ucapanku? Sejak kita menikah sampai sekarang, aku selalu berpikir meski kemampuanmu agak kurang, tapi kamu adalah pria yang baik. Tapi aku tidak menyangka, ternyata watakmu seperti ini. Hei, jangan bicara sembarangan, hanya bisa asalnya mengoceh dan melontarkan kata-kata kotor untuk memfitnah Jiayang kami ya. Kalau kamu terus membual, aku akan memukulmu ya. Kurang ajar. Aku berdiri tepat di sini. Kalau berani, coba saja sentuh seujung kuku Wanqing. Wanqing, ini kesalahanmu. Akui saja kenapa. Jangan membuat seolah-olah keluarga kami sedang menyudutkanmu bersama-sama. Chen Jiayang, apa yang ayahku katakan benar? Jika seorang wanita merendahkan dirinya sendiri, maka saat dia di rumah orang lain, dia pun hanya akan dipandang rendah. Karena pembicaraan kita sudah sampai sejauh ini, maka tidak ada lagi yang perlu kukatakan padamu. Hari ini, kita cerai. Ayo kita cerai. Apa katamu? Cerai? Wanqing, apapun keputusan yang kamu buat, ayah akan selalu mendukungmu. Ayah, aku sudah memutuskannya. Dulu aku terlalu bodoh, memaksakan diri untuk kawin lari dengannya, dan membuat ayah kecewa. Mulai hari ini, aku dan dia sudah berakhir selamanya. Jika sejak awal kamu bersikap begini, kamu tidak akan menderita sebanyak ini. Su Wanqing, jangan membuat keributan lagi. Kamu akan segera menjadi seorang ibu. Demi anak kita, bisakah kamu bersabar sedikit saja? Chen Jiayang, setelah kata-kata yang baru saja kamu ucapkan itu, hubungan kita sudah berakhir. Hei, siapa bilang hubungan ini bisa berakhir begitu saja? Kamu makan di rumah kami, minum di rumah kami, lalu mau pergi begitu saja tanpa tanggung jawab? Di dunia ini, mana ada hal yang semudah itu? Benar. Pilihannya hanya kamu tinggalkan bayi itu di sini, atau kamu kembalikan semua uang yang sudah kamu habiskan. Kembalikan semuanya sekarang. Kalian sekeluarga benar-benar membuatku muak. Ayah, mari kita pergi. Hei, berhenti kalian. Kamu boleh pergi, tapi bayinya tinggalkan di sini. Kalau mau cerai, tunggu sampai bayinya lahir. Hari ini, jangan harap bisa membawa pergi cucu laki-lakiku. Jika tidak, aku lebih baik tiada saja di rumah sakit ini. Biarkan semua orang melihat bagaimana seorang menantu mencelakai ibu mertuanya sendiri. Kamu, Duh, kenapa? Apa kamu mau memukulku? Aku ingin melihat apa menantu ini berani memukul mertuanya. Ayo, ayo kemari. Pukul di sini. Pukul. Pukul saja. Ayo pukul. Ibu, Ibu, Wanqing mungkin tidak berani, tapi aku berani. Aduh, ayah, apa maksudmu? Ini ibuku, apa hakmu memukulnya? aduh. Ada yang memukul orang. Menantu memukul ibu mertuanya sendiri. Besan pun juga ikut memukul ibu mertua. Cepat ke sini dan lihat ketidakadilan ini. Dulu aku membiarkanmu memilih jalan hidupmu sendiri, itu karena aku tidak ingin menyusahkanmu. Sekarang setelah kamu mengerti, aku juga tidak akan membiarkan orang lain menyusahkanmu. Ayo pergi, aku sudah meminta Xiao Wang untuk mengatur semuanya.
melahirkan anak, tidak boleh di tempat seperti ini, supaya tidak sial. Siapa yang kamu bilang pembawa sial? Kamulah yang pembawa sial. Jika masalah hari ini tidak diselesaikan dengan jelas, jangan harap bisa pergi. Benar sekali. Lepaskan, jangan harap. Jika hari ini kamu tidak melahirkan anak itu di sini, dan jika ayahmu tidak berlutut meminta maaf pada ibuku, kalian tidak ada yang boleh keluar dari pintu ini. Beraninya kalian menyentuh putriku, ingin mati? Ibu, Berani sekali kamu ya, menindas keluarga Chen, tepat di depan mata kami. Kamu makan dari hasil keluarga Chen, minum dari hasil keluarga Chen, menggunakan fasilitas keluarga Chen, dan hari ini kamu malah memukul orang dari keluarga Chen. Aku beritahu kamu, besok aku akan lapor ke media, agar semua orang tahu betapa buruknya dan hinanya kamu sebagai seorang wanita. Jika kalian masih berani berbicara sembarangan seperti itu, akan kubuat kalian menyesal selamanya. Apa? Apakah bicara jujur itu melanggar hukum? Putrimu itu hanya seorang parasit, sudah menghabiskan uang keluarga Chen kami, dan memukul orang keluarga Chen. Mau lari? Jangan harap. Benar sekali. Kalau berani, hari ini kita hitung saja semuanya secara detail, biar tahu berapa banyak uang kerja keras yang dihabiskan putrimu. Apa kalian yakin bahwa aku yang memakai uang Chen Jiayang? Memangnya tidak? Apa mungkin keluarga kami yang memakai uangmu? Jangan sombong dulu. Kamu itu cuma pengangguran. Dari mana asal uangmu? Lihat aku. Mari kita hitung semuanya untuk melihat siapa yang sebenarnya parasit di sini. Apa kamu tidak punya urat malu? Kamu sudah menghabiskan begitu banyak uang keluarga Jiayang, dan sekarang kamu malah ingin memutarbalikkan fakta. Jika kamu masih punya sedikit hati nurani, coba katakan pada semua orang, siapa sebenarnya yang hanya bisa menumpang hidup? Ibu, antar sesama anggota keluarga, saling memakai uang itu hal yang wajar, tidak perlu seperti ini. Dia sudah mau menceraikanmu, untuk apa kamu masih bersikap baik padanya? Utang hari ini harus dihitung dengan jelas. Itu sudah utang lama, memangnya siapa yang masih ingat? Kamu lupa. Bukankah kamu khusus mencatatnya di buku utang? Ada di kantongmu. Cepat keluarkan dan perlihatkan padanya. Biar dia tahu, sudah seberapa banyak uang keluarga Jiayang hasil kerja keras kami yang sudah dia pakai. Sudahlah Bu, tidak perlu. Kenapa? Apa kamu takut menunjukkannya pada keluarga? Atau jangan-jangan, isi dari buku catatan itu adalah hal yang memalukan? Keluarkan dan perlihatkan padanya. Aduh, Ibu, Cepat keluarkan. jangan. Lepaskan tanganmu. Keluarkan. Aduh, Ibu, Hari ini, aku akan memperlihatkan pada semuanya. Wanita pemuja kemewahan ini, habis berapa banyak sih duit yang dari keluarga kita? Ibu. Jangan, kumohon jangan dilakukan. Wah, lihatlah baik-baik. Ini adalah buktinya. Ayo, ulang tahun-tahun lalu, kamu menerima $13,14 dari Jiayang, dan kamu juga menerima $5,2 di hari Valentine, ditambah $8 untuk beli sarapan. Biar aku hitung. Total semuanya adalah $364.50. Hamba, Saat aku mual karena hamil, aku ingin minum sekotak yogurt, itu menghabiskan $12 pun kamu catat. Tes Dewan Nibana, tes darah cek kehamilan abisin duit lo 30.000 doang, itu juga kamu ingat. Uang sekecil itu, kamu sangat teliti dalam mencatatnya ya. Kenapa aku tidak menyadarinya dari dulu? Bahwa caramu menjalani hidup ini benar-benar penuh perhitungan. Hei, Jiayang, kenapa kamu hanya mencatat uang remeh seperti itu? Uang besar yang dihabiskan, kenapa tidak kamu catat juga? Hah? Benar sekali. dia hanyalah seorang pengangguran, tidak punya ijazah dan kemampuan, bahkan tidak bisa mencari pekerjaan yang layak. Kamu pikir dia bisa memberikan uang dalam jumlah besar? Kamu bicara sembarangan. Jika Jiayang kami tidak punya uang besar, bagaimana mungkin si Su Wancing ini bisa hidup menumpang padanya? Jangan coba-coba memutarbalikkan fakta di depanku. Chen Jiayang, katakan, siapa sebenarnya yang menumpang hidup? Jiayang, jangan jadi pengecut, tunjukkan slip gajimu. Biar semua orang lihat, supaya kita lihat si Su Wancing punya alasan apa lagi setelah ini. Hei, Bicara. Kenapa tidak berani bicara? Beritahu mereka, siapa sebenarnya yang menumpang hidup di sini? kamu. Tunjukkan saja, cepat. Berikan padaku. Lepaskan, kamu. Ayo keluarkan gajimu. Jangan ditarik lagi. Adalah kamu? Kamulah Suancing yang sudah menumpang hidup padaku. Chen Jiayang, bisa ulangi sekali lagi? Chen Jiayang, coba katakan itu sekali lagi. Apa telingamu bermasalah? Selama bertahun-tahun ini, kamu hanya bisa jadi benalu. Selama bertahun-tahun ini kamu sama sekali tidak bekerja. Segala biaya hidup, biaya pemeriksaan kehamilan, semuanya dibayar menggunakan uang keluarga yang kami, kan? Bahwa kamu adalah seorang benalu, bukankah itu sebuah fakta? Aku jadi benalu? Bicara pakai nuranimu. Pengeluaran sehari-hari kita, siapa yang sebenarnya keluar uang? Itu bukankah karena kamu memegang kartu gaji anakku?
Apa kamu pernah menghasilkan 1 sen pun? Memakai uang anakku, tapi masih saja mau pamer? Kartu gaji? Berapa sebenarnya gajimu setiap bulan? Apa kamu tidak sadar diri? Kenapa tadi kamu tidak mengeluarkan slip gaji Su untuk ditunjukkan pada semua orang? Lihat saja uangmu yang sedikit itu, apa cukup untuk biaya hidup, apa cukup untuk pemeriksaan kandungan, dan apa cukup untuk menghidupi sekeluarga besar ini? Jiayang kami tidak mengeluarkannya, karena dia malas berurusan denganmu. Malas mengeluarkannya? Atau memang tidak berani mengeluarkannya? Kamu tidak berani mengeluarkannya, karena kamu sadar betul, dengan uangmu yang cuma sedikit itu, bahkan tidak cukup untuk menghidupi dirimu sendiri. Setiap bulan akulah yang harus menutupi kekurangannya. Cukup. Su Wanqing, sampai kapan kamu mau terus membuat keributan ini? Kenapa kamu tidak mau mengakuinya? Mengakui apa? Akui bahwa sejak awal hingga akhir, setiap sen yang kamu Su Wanqing pakai, semuanya adalah uangku Chen Jiayang. Aku tidak menunjukkan slip gaji, itu karena aku masih menjaga harga dirimu. Semenjak kita menikah, apa yang kamu makan dan pakai, kapan aku tidak pernah membayarnya, kapan aku pernah absen membayar cicilan rumah, pada semua tagihan air dan listrik, bukankah yang tertulis selalu nama aku Chen Jiayang? Lalu, saat kamu mual dan ingin minum yogurt, saat kamu periksa darah di kandungan, bahkan saat kamu keluar naik taksi, semuanya pakai uang mamaku, apa kamu pernah mengeluarkan uang 1 sen pun? Apa kamu punya uang 1 sen saja? Sebenarnya, siapa yang di sini jadi benalu? Hah? Kenapa aku baru sadar sekarang? Kalau kamu punya kemampuan untuk memutarbalikkan fakta seperti ini, Untuk apa kamu berteriak-teriak? Dasar kamu wanita benalu, masih berani membentak anakku? Aduh, melihat pakaian yang kamu pakai ini, pasti hasil memeras dari Jiayang kami kan? berani sekali kamu menyentuh ayahku, coba saja. Mama, Kamu berani memukul mamaku. Hari ini aku akan mewakili Jiayang untuk memberimu pelajaran. Apa kamu baik-baik saja? Aduh, putraku. Lihatlah ayah dan anak perempuan ini. Niat kami itu baik, datang ke sini untuk membantunya, melahirkan bayinya. Tapi ternyata ayahnya langsung angkat tangan dan memukul orang. Kamu bukan menikahi seorang istri, tapi kamu membawa seorang ratu hanya untuk menghina keluarga kita. Su Wanqing, sekarang aku tahu, kemampuanmu untuk memukul orang, semuanya belajar dari ayahmu, iya, kan? Aku benar-benar menyesal, kenapa harus menikahi makhluk tidak beradab sepertimu. Kamu menyesal? Akulah yang benar-benar menyesal. Bodohnya aku mengira kamu penyabar dan orang yang bertanggung jawab. Siapa sangka? Selain tidak berguna, kamu juga brengsek yang tidak bisa membedakan mana yang benar. Kalau Jiayang kami tidak berguna, apa kamu bisa tinggal di bangsal sebagus ini? Apa kamu bisa melahirkan di sini? Jiayang tidak membiarkanmu melahirkan di rumah, saja itu sudah memberimu muka. Tepat sekali. Jangan pikir aku tidak tahu apa niat busukmu itu. Kamu ingin menggunakan momen melahirkan ini untuk mengontrol putraku agar bisa punya kesempatan mengincar uang keluarga Chen kami. Aku lihat, ayahmu yang tidak berguna itu punya utang di luar sana, jadi kamu mencari uang di sini untuk bayar utangnya. Pantas saja kamu selalu minta ini itu di sini. Rupanya kamu mau menutupi utang yang tak ada habisnya itu. Cih, apa yang kamu tertawakan? Apa ada perkataanku yang salah? Kamu dan ayahmu itu parasit? Dan beraninya kamu marah-marah. Kamu tidak sadar apa kamu dan ayahmu pantas mendapatkan ini. Cukup. Wanqing sedang mengandung anakmu, tapi kamu biarkan seluruh keluargamu untuk menghinanya. Kamu benar-benar tidak pantas menjadi ayah dari anak ini. Putrimu tidak punya apa-apa? Jadi bukankah dia hanya bisa mengandalkan punya anak untuk mengikat Jiayang keluarga kami? Jika tidak, dengan adikku yang sangat tampan ini, wanita macam apapun bisa dia dapatkan. Tapi dia malah memilih yang seperti Su Wanqing. Benar sekali kan, ha? Dulu saat dia menikah dengan Jiayang keluarga kami, dia tidak membawa apa-apa sama sekali. Bahkan mahar yang layak pun tidak ada. Membuat keluarga Chen kami ini di desa ditertawakan orang sampai merasa malu sekali. Menurutku, dia itu hanya menggunakan alasan, tidak meminta uang sepeser pun, hanya untuk datang mengeruk keuntungan saja. Beberapa tahun lagi, bisa saja semua utang keluarganya dia lunasi dengan uang kita. Aku mengeruk keuntungan? Selama bertahun-tahun ini, demi menjaga harga diri Chen Jiayang, setiap pengeluaran yang kami pakai, selalu kukatakan bahwa dialah yang menghasilkannya. Uang yang dia gunakan untuk berbisnis, investasi, dan membayar utang, semuanya diambil dari kartu milikku. Bahkan sekarang saat aku melahirkan bayi ini, tanyakan padanya. Berapa uang yang dia keluarkan? Su Wanqing, sudah kubilang, mengingat kau sedang mengandung anakku, aku tidak akan mempermasalahkan soal uang lagi, tapi kenapa kau masih saja berbohong? Pembohong, tidak tahu malu. Su Wanqing, kalau berniat mencari uang, bersikaplah sewajarnya. Orang yang sudah diberi uang, seharusnya sadar diri. Kenapa bicaramu keras sekali? Karena kau terlalu banyak membual, sampai kau mempercayai bualanmu sendiri ya. Hanya Jiayang kami saja yang terlalu jujur. Mana ada istri di keluarga lain yang tidak membawa mahar yang besar? Kau malah enak saja, datang dengan tangan kosong, ditambah lagi membawa ayah yang tidak berguna. Ini sih namanya sengaja, mau menguras keluarga Chen kita terus. Kalian bilang aku tidak berguna? Apa tidak benar? Saat dia menikah dulu, kamu tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Sekarang bayinya mau lahir pun, tidak kulihat kamu membawa uang sepeser pun ke sini. Sudah kakek-kakek yang sudah mau tiada begini. Tidak punya uang sedikit pun, hanya bisa memukul wanita saja. Kalau memang kamu mampu, keluarkanlah uang untuk cucumu, dan juga mahar untuk putrimu. Ayo keluarkan uangnya. Saat aku mau mengeluarkan uang, 1 juta atau 10 juta dolar,
bukan masalah kecil bagiku. Huh. Tapi jika aku sedang tidak mau, jangan harap bisa mendapatkan 1 sen pun dariku. Besar sekali omonganmu. Su Wancing. Coba dengarkan, gaya bicaramu yang sombong ini. Merasa jutaan dolar bukanlah apa-apa. Lihatlah dirimu, setelan jas murahan, jam tangan tiruan, dan sepatu kulit palsu. Dari ujung kepala sampai kaki, apa ada satupun barang asli? Masih berani pamer? Mau pamer apa? Dasar tukang pamer. Maksudmu barang-barangku? Semuanya palsu? Memangnya apalagi, jam tangan yang asli? Pernah kulihat di televisi, harga talinya saja sudah puluhan ribu dolar. Dengan penampilan miskinmu ini, bahkan jika kamu bekerja seumur hidup, kamu takkan mampu membelinya. Pakai jam tangan palsu saja, sudah berlagak hebat. Ternyata, penglihatanmu lumayan tajam. Sangat disayangkan, kamu sangat buta, sampai tidak bisa membedakan yang asli dan palsu. Wah, berlagaklah sepuasmu. Jika memang punya kemampuan, buktikanlah. Kepada kami, jangan cuma bisa bicara saja. Seluruh pakaian yang kau pakai jika dijumlahkan, bahkan tidak cukup untuk uang muka jam asli. Masih berani pamer apa? Aku Su Qiming, seumur hidupku, tidak mungkin jatuh begitu rendah sampai menggunakan barang palsu. Dengar ya Pak Tua. Kalau memang kaya, apakah kamu akan membiarkan putrimu yang sedang hamil pergi belanja sendiri ke pasar, pergi ke supermarket mencari barang diskon? Oh ya? Tidak bisa menjawab lagi? Kalau tidak bisa menjawab, jangan berpura-pura jadi orang kaya. Aku tidak percaya, di dunia ini masih ada orang seperti Su Wancing yang menyia-nyiakan hidup mewahnya dan tanpa tahu malu menjadi wanita sampah demi mengandung anak laki-laki itu. Apa ayahmu sudah pikun? Penyakit halusinasinya kambuh lagi ya? Kalau berani bicara sembarangan lagi, percaya atau tidak aku akan menghajarmu. Aduh, sepertinya ada yang mulai panik nih, sampai-sampai ingin memukul orang. Kami hanya bicara apa adanya kok. Kamu dan ayahmu membuat keributan dari tadi, bukannya hanya ingin lari dari hutang dan mengeruk uang. Jangan kira kami tidak tahu ya. Chen Jiayang, apakah kalian keluarga Chen? Hari ini, benar-benar harus memutarbalikkan fakta seperti ini? Su Wancing, jangan kira karena kamu sedang hamil, aku akan membantumu menutupi kebohongan ini. Awalnya kamu tidak mau sepeser pun uang, apa itu semua dilakukan hanya agar saat melahirkan bayi ini nanti, kamu bisa mengambil semuanya beserta bunganya? Sudah aku katakan? Mulai hari ini, bayi dalam perutku tidak ada hubungannya denganmu. Aku akan membesarkannya sendiri. Ayah, aku tidak ingin berurusan dengan mereka lagi. Ayo kita pergi. Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Mau dibawa kemana cucuku itu? Lepaskan. Apa aku mengizinkanmu pergi? Kamu ingin menggunakan bayi itu untuk mengancam kami? Hah? Jangan harap ya, jangan harap bisa pergi. Lepaskan putriku. Aduh, lihatlah ini. Sekarang mau memukul kami juga semuanya. Kemarilah dan lihat keluarga benalu ini. Menindas orang yang jujur. Aduh. Jika hari ini tidak meninggalkan bayi itu, kamu jangan pernah bermimpi bisa pergi. Lepaskan aku. Aduh. Lepaskan aku. Lepas. Wancing, Wancing, Hei, dengar baik-baik ya. Aku hanya menginginkan anak ini. Sedangkan Su Wancing, biarkan saja dia pergi kemanapun dia mau. jika sampai terjadi sesuatu yang buruk pada putriku, kalian semua tidak akan bisa melarikan diri. Kenapa galak sekali, ha? Jika bukan karena Su Wancing yang terus merengek minta pergi sendiri, apa hal ini akan terjadi? Siapa tahu dia cuma pura-pura saja kan? Dengar, karena kekacauan ini, akhirnya dia harus menjalani operasi caesar. Bukankah itu tujuannya selama ini? Aku perjelas dari awal, biaya untuk operasi caesar ini, pihak keluarga Chen tidak akan mau membayarnya. Kalian semua tutup mulut. Dokter, bagaimana keadaan putri saya? Dokter, apa sudah lahir? Laki-laki atau perempuan? Harap tenang dulu, keluarga pasien. Dokter, cepat katakan. Apakah bayinya seorang laki-laki tampan yang gemuk? Wancing, kamu baik-baik saja? Apa? Apa yang ingin kamu lakukan? Hanya karena istrimu tidak bisa melahirkan anak laki-laki? Apa kamu mau melampiaskan amarahmu pada kami? Kah, kamu mau melakukan apa? Su Wancing, apa kamu mau menggila lagi? Anakku sudah tiada. Semua ini karena kalian. Kalianlah yang membuatnya tiada dengan tangan kalian sendiri. Apa? Sudah tiada? Aduh. Cucu sulungku sudah tiada. Aduh, dasar kamu pembawa sial. Kembalikan cucuku. Cucuku, aduh. Cih. Aku pikir ada masalah besar apa. Baguslah kalau begitu. Kamu sendiri yang tidak becus menjaga bayinya, malah mau menyalahkan kami? Kamu benar-benar pandai memutarbalikkan fakta.
Diam kamu. Kamulah yang mendorongku. Aku akan menghabisimu sebagai balasan atas nyawa anakku. Wan Qing, lepaskan. Jia Yang. Ma, tolong aku. Cepat tolong aku. Lepaskan. Ayah. Anakku sudah tiada. Padahal sebentar lagi, dia bisa bertemu denganku. Ini semua ulah mereka. Merekalah yang secara langsung membuatnya tiada. Anak itu sudah tiada. Benar. Sudah tiada. Itu kamu. Dan ibumu. Kami. Juga kakakmu. Kalian semua adalah orang jahat. Kami? Bukankah kamu sendiri yang bersikeras tidak mau melahirkannya? Jia Yang, bayi itu hilang karena ulahnya sendiri, sama sekali tidak ada hubungannya dengan kami. Benar. Aku mengerti. Anak itu yang memilih untuk pergi. Pasti anak itu sudah tahu sebelumnya, kalau dia lahir, dia hanya akan kamu jadikan alat pencari uang. Karena itulah dia memilih untuk pergi. Apa katamu? Kataku semua ini adalah salahmu. Kalau saja kamu tidak silau akan harta, dan meributkan soal perhiasan serta mahar, hingga membuat ruang rawat menjadi kacau balau, bagaimana mungkin bayinya bisa hilang? Su Wan Qing, kamu tidak layak menjadi seorang ibu. Chen Jiayang, aku benar-benar buta saat itu, sehingga aku bisa jatuh cinta pada anjing yang berdarah dingin dan tak punya perasaan sepertimu. Anakku sudah tiada. Tapi sekarang kamu masih menuduhku sembarangan, apakah kamu masih punya hati nurani? Aku berdarah dingin, Su Wan Qing, bukankah semua ini ulahmu sendiri? Jika bukan karena kamu, anak itu juga tidak akan tiada, semuanya tidak akan berakhir seperti ini. Jika saja waktu itu kamu mendengarkan kata ibu, dan melahirkan anak itu dengan patuh di ruang rawat, bagaimana mungkin akan jadi begini? Su Wan Qing, kamulah yang membuat anak itu tiada, kamu sendiri yang membuat hidup tenang kita hancur berkeping-keping. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja ayahmu. Sudah miskin, tapi tidak mau menerima nasib. Malah sok menjadi orang kaya dan mengacau di sini. Suka memukul orang, juga suka sok kaya. Sekarang lihatlah akibatnya. Anak itu sampai tiada karena ulah kalian sendiri. Inilah balasan untuk ketamakan kalian. Kamu bilang kami tamak? Kamu bilang ini balasan? Chen Jiayang? Saat ini, aku baru menyadari. Balasan terbesar dalam hidupku adalah pernah mencintaimu. Sialnya, aku pernah begitu bodoh percaya bahwa kamu adalah pria yang layak untuk diandalkan, tapi kenyataannya apa? Kamu tidak lebih dari seekor binatang. Su Wan Qing, berani sekali kamu memaki anakku. Kamu sudah menyebabkan cucuku tiada. Dengar ya, hari ini pilihannya hanya antara bertanggung jawab dengan nyawa atau dengan uang ganti rugi. Lepaskan. Aduh, sakit. Benar, kata ibuku ada benarnya. Kamu telah menghilangkan penerus keluarga Chen. Perhitungan ini harus diselesaikan. Bagaimana kalau begini? Kamu bayar $100.000 kepada kami. Kalau tidak, jangan harap bisa pergi dari sini. Anakku sudah tiada. Aku menanggung rasa sakit yang menyayat hati ini. Kalian malah masih berani memintaku membayar? Tentu saja. Kandungan itu adalah keturunan keluarga Chen kami. Karena kamu tidak menjaganya dengan baik, maka kamu wajib membayar ganti rugi. Kalau uang ini tidak dibayar, hari ini, jangan harap bisa keluar satu langkah pun dari rumah sakit ini. Cukup. Putriku baru saja kehilangan anaknya, tapi kalian semua bukannya memiliki sedikit belas kasihan, malah berada di sini, memutarbalikkan fakta dan meminta ganti rugi. Apa kalian sudah tidak punya hati nurani lagi? Itu karena dia tidak bisa menjaga bayinya. Dialah yang harus membayarnya. Aku akan bayar. Begitu banyak penderitaan yang aku lalui saat hamil. Chen Jiayang dia juga tahu itu. Kalian memaksaku melahirkan secara normal. Kalian menekan perutku. Hingga akhirnya aku kehilangan anakku. Dan sekarang kalian malah memintaku ganti rugi. Bicara apa kamu? Jelas-jelas kamu sendiri yang banyak tingkah. Hingga akhirnya kamu membuat cucuku tiada. Keluarga Chen sudah kehilangan cucu laki-laki, maka kamu yang harus ganti rugi. Jika hari ini kamu tidak mengeluarkan uangnya, aku akan buat perhitungan di sini. Benar. Semuanya, kemari dan lihatlah. Wanita ini tidak hanya membuat anaknya sendiri tiada, sekarang dia juga mau melarikan diri dari tanggung jawab. Suaminya sudah bekerja sangat keras untuk menafkahinya selama bertahun-tahun. Dia bukannya tahu terima kasih, tapi sekarang malah berani memaki kami. Sungguh tidak adil. Hei, Jia Yue. Jangan banyak bicara padanya. Cepat hitung, selama bertahun-tahun ini, berapa banyak uang keluarga Jiayang yang sudah dihabiskan? Baik. Biar aku hitungkan untukmu. Biaya tempat tinggalmu,
1 bulan, anggap saja $500. 3 tahun ini, totalnya $18.000. Lalu biaya hidupmu, sebulan kami hitung $200 saja, total 3 tahun ini, $7.200. Lalu, saat kamu sedang mengandung, suplemen dan nutrisi tambahan itu, kalau dijumlahkan, jika bukan $100.000, pasti setidaknya $80.000. Itu semua adalah uang hasil keringat keluarga Jiayang. Kamu harus kembalikan semuanya tanpa kurang sepeser pun kepadaku. Benar. Lagi pula bayinya sudah tidak ada sekarang. Kamu tidak punya malu kalau masih mau memegang uang keluarga kami. Kamu harus kembalikan semuanya. Bayar seluruhnya sekarang. Putriku sudah banyak menderita demi dirimu. Apakah kamu masih punya rasa kemanusiaan? Kemanusiaan? Cucu kesayanganku sudah tiada. Masih berani kamu bicara soal kemanusiaan padaku? Jika kalian punya rasa kemanusiaan, cepat keluarkan uangnya. Jangan hanya berpura-pura berlagak hebat di sini. Benar. Berikan uangnya. Atau jangan salahkan jika kami bertindak kasar. Aku ingin melihat kasar seperti apa yang akan kalian lakukan. Uang ini bukan hanya tidak akan aku berikan, tapi apapun utang kalian pada putriku, kalian harus kembalikan beserta bunganya. Apa yang kalian berutang pada putriku harus dikembalikan beserta bunganya. Cih, dikembalikan? Sepertinya kamu hanya ingin mangkir dari utang. Orang tua bangka, jangan menantang kesabaranku. Ayah. Apa Anda sudah gila? Berani-beraninya Anda mendorong ayahku? Apa Anda tahu siapa ayahku sebenarnya? Memangnya siapa dia? Bukannya hanya seorang penipu tua yang suka pamer? Mau apa sekarang? Apa kamu pikir kami orang-orang keluarga Chen sudah tiada semua? Kalian sama sekali tidak tahu. Tahu apa, Su Wanqing? Sampai kapan sebenarnya kamu dan ayahmu akan terus bersandiwara? Chen Jiayang, coba lihat apa yang mereka lakukan pada ayahku. Bagus. Bagus sekali. Hari ini akhirnya aku melihat dengan jelas. Kalian, keluarga Chen, hanyalah sekelompok orang yang memutarbalikkan fakta dan tidak punya malu. Wanqing, perhatikan baik-baik. Lihatlah dengan jelas wajah asli keluarga ini. Jangan banyak bicara yang tidak berguna. Mana uang ganti ruginya? Cepat keluarkan sekarang. Masih ingin ayahku memberi ganti rugi? Bermimpilah. Gaji dari Chen Jiayang saja tidak akan cukup bahkan untuk 1 kali pemeriksaan kehamilanku. Makanan dan tempat tinggal kalian, bukankah semuanya itu karena mengandalkan keluarga suku? Sekarang malah berbalik minta uang? Benar-benar tidak tahu malu. Kamu bohong. Tua bangka, akan kuhabisi kamu. Dasar orang tua tidak berguna. Beraninya kamu bicara sembarangan. Aku akan buat perhitungan denganmu. Chen Jiayang, kamu sudah gila. Cepat lepaskan ayahku. Apa kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Tentu saja aku tahu. Awalnya tidak ada masalah apapun, ayahmulah yang bersikeras datang. Sekarang, anaknya pun sudah tiada, dan kamu juga tidak mempercayaiku. Wajah keluarga kami sudah benar-benar dicoreng. Ini balasan yang pantas untuknya. Chen Jiayang, cepat lepaskan dia. Jika terjadi sesuatu pada ayahku, aku akan membuat keluarga Chen kalian ikut merasakan hukumannya. Lepaskan. Ayah, Telepon dia. apa? Kamu masih ingin menelepon seseorang? Apa kalian para penipu masih punya kaki tangan? Penipu? Biar ku beritahu kalian. Ayahku adalah direktur utama grup Su Kiming. Kalian sekelompok orang buta, sama sekali tidak tahu siapa yang sudah kalian cari gara-gara. Apa? Apa katamu? Ayahmu adalah direktur grup Su Kiming? Benar. Dia pemilik perusahaan tempatmu bekerja setiap hari, grup Su. Apa kamu benar-benar mengira bisa masuk ke grup Su? Hanya mengandalkan kemampuan kecilmu itu? Jika aku tidak memohon kepada ayahku untuk memberimu kesempatan. Kamu saat ini mungkin masih berada di perusahaan cangkang di pinggiran kota. Setiap hari menemani pelanggan minum dan menjilat mereka, menjadi staf pemasaran kelas bawah. Aduh, Jiayang. Sebenarnya apa yang terjadi? Apa dia benar-benar pimpinan besar perusahaanmu? Bukan dia. Aku pernah bertemu dengan Tuan Su. Tuan Su sama sekali bukan dia. Dia ini hanyalah penipu yang mengaku-ngaku sebagai Tuan Su. Jiayang, sudah kubilang dia itu penipu. Sekarang dia berani memalsukan identitas bosmu. Heh, Jiayang, bisa jadi ini adalah sebuah keberuntungan besar. Mari kita buat perhitungan dengan mereka, lalu nanti saat kamu lapor ke atasan, kamu mungkin dianggap sudah berjasa besar. Kenaikan jabatan dan gaji sudah di depan mata. Benar juga. Hari ini, aku akan membantu Tuan Su untuk membersihkan hama. Akan kuhabisi penipu yang menyamar sepertimu ini. Selama aku bisa mengambil hati Tuan Su, aku bisa sukses dalam sekejap. Ayah. Sebelumnya, karena kamu adalah mertuaku, aku sangat menghormatimu. Tapi kamu apa? Bukannya membantu menasihati Wanqing, kamu malah datang untuk menghinaku. Ini adalah balasan yang setimpal. Lepaskan. Kamu sudah gila.
Kalianlah yang sudah gila. Beraninya melakukan penipuan. Kepada keluarga Chen kami, kalian layak mendapatkan pelajaran. Kalian sudah membuat cucu kesayangan, keluarga Chen kehilangan nyawa. Memberi kalian pelajaran untuk meluapkan amarah memangnya kenapa? Tidak meminta nyawa sebagai ganti? Sudah membuktikan keluarga Chen sangat berbaik hati. Tepat sekali. Kenapa kalau diberi pelajaran? Hari ini aku akan memberitahumu, akibat dari menyamar menjadi Tuan Su. Ayah. Ayah. Pak Su pergi begitu lama, kenapa masih belum ada kabar ya? Halo, Pak Su? Tolong, Halo, halo? Itu suara Nona? Gawat, semuanya, serang. tolong. Apa yang sedang kamu lakukan ini? Apa kamu belum cukup mempermalukan diri sendiri? Chen Jiayang, ini adalah sengaja melukai orang, ini melanggar hukum, kamu bisa dipenjara. Aku melanggar hukum? Kalian menuduhku numpang hidup, menginjak-injak harga diriku sampai hancur, apa kalian tidak melanggar hukum? Toh sekarang aku sudah kehilangan segalanya, kehilangan anak juga, dan istriku ingin menceraikanku. Aku harus memikirkan masa depanku sendiri, kan? Satu pukulan ini akan menjadi pembuka jalan bagi masa depanku. Jangan. Wan Jing, kenapa kamu sebodoh ini? Ayah, maafkan aku. Ini semua karena salahku yang menyeretmu. Pak Su, Ini, kenapa situasinya menjadi begini besar? Pak Su? Siapa yang mereka panggil Pak Su? Berani sekali kalian? Putraku, lihat gayanya. Dia tidak mungkin benar-benar orang penting kan? Kalau iya, kita dalam masalah besar. Teruslah berakting, silahkan. Pantas saja Su Wancing ini berani menipu orang selama bertahun-tahun, dan berani berlagak di depan kita. Ternyata dia punya komplotan. Semua sandiwara ini terlihat sangat meyakinkan. Sayangnya kami tidak akan tertipu. Oh, ternyata penipu tua membawa penipu muda bekerja sama untuk menjebak keluarga kami. Apa itu Pak Su? Sepertinya dia bos pecundang. Sudah kalah total, baru berpura-pura kaya untuk menipu uang. Aku kira, dulu kamu hanya matre, suka foya-foya, tapi selama kamu hidup baik bersamaku, aku masih bisa bersabar. Sekarang kamu bekerja sama dengan ayahmu, membawa begitu banyak orang untuk menipuku, kamu benar-benar tidak tahu malu. Yang tidak tahu malu itu kalian. Kalian tidak tahu mana yang benar, memutarbalikkan fakta, dan sampai sekarang masih keras kepala. Wah. Barang-barang ini kelihatannya sangat mewah ya. Su Wancing, bertahun-tahun ini, kamu dan ayahmu hanya mengandalkan barang-barang ini untuk berpura-pura menjadi orang kaya dan menipu di mana-mana. Hari ini, aku akan membongkar penipuan kalian. Mari kita lihat apa sebenarnya isi barang sampah ini. Hei. Ini, Astaga, begitu banyak batang emas dan perhiasan emas perak ini. Ini pasti bernilai beberapa juta dolar, kan? Bukan. Ini bahkan lebih dari puluhan juta dolar. Puluhan juta? Ini adalah hadiah kecil yang Pak Su berikan khusus untuk Nona dan calon cucunya, bahkan tidak ada seujung kuku dari kekayaan milik keluarga Su. ayah, apakah semua ini disiapkan untuk kami? Hamha, Semua perhiasan emas di sini dibuat khusus oleh Pak Su melalui bantuan ahli perhiasan ternama secara manual. Setiap unit memiliki nomor seri eksklusif, hanya ada satu di dunia. Ini adalah bahan giok terbaik dari Afrika, yang dikirim melalui jalur udara, dan diukir dengan teliti oleh ahli ukir giok. Motif yang ada di atasnya juga didesain khusus oleh Pak Su untuk Nona. Aset properti ini, selain beberapa unit villa, ada juga hak milik satu jalan komersial di pusat kota Jiangcheng. Adapun uang tunai ini, khusus disiapkan oleh Pak Su sebagai dana perwalian bagi calon cucu yang akan lahir. Mengenai apakah barang-barang ini diberikan atau tidak, itu tergantung pada keputusan Pak Su dan juga keinginan Nona. semua barang-barang ini sudah lama aku persiapkan untuk putri dan cucuku. Andai saja kalian, keluarga Chen, punya sedikit hati nurani dan bersikap baik kepada Wan Jing, meskipun hanya sedikit saja, seluruh kekayaan ini pasti sudah kalian pegang dengan aman di tangan kalian. Tapi aku tidak menyangka, ternyata putriku salah memilih pria dan malah bertemu dengan keluarga yang tidak tahu berterima kasih seperti kalian. Selain memfitnahnya sebagai parasit, tadi kalian bahkan sempat berbuat nekat, ingin membuat perhitungan nyawa dengan kami. Keberanian kalian benar-benar sudah keterlaluan. Aduh, rezeki besar yang seharusnya datang ini. Semuanya lenyap gara-gara Jiayang yang menghancurkannya. Tutup mulut sialmu itu. Chen Jiayang, dulu demi kamu, aku sampai bertengkar hebat dengan ayahku, pindah dan tinggal bersamamu di rumah sempit.
Kupikir kamu mengerti perasaanku, dan bisa menjadi pria yang sukses demi aku, meskipun sedikit saja, agar ayahku bisa mengakuimu. Tapi aku tidak menyangka, setelah melahirkan anak ini, aku akhirnya menyadari wajah asli dari keluarga kalian. Putriku menggunakan uangnya sendiri untuk membantumu. Aku pikir dengan menggunakan uang itu, kamu akan merasa sedikit bersalah dan bisa memperlakukannya dengan baik. Tapi kamu malah bukan hanya merasa tak berdosa, tapi juga membiarkan ibu dan kakakmu menghinanya berulang kali dan menyiksanya sesuka hati. Apakah kamu pantas mendapatkan ketulusan dari Wan Qing? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sebelum ini Wan Qing selalu mengatakan hal baik tentangmu di hadapanku, memohon padaku agar tidak mempersulitmu sebagai menantu lelaki yang ambisius. Tapi bagaimana denganmu? Kamu membiarkannya di depan umum, kehilangan anak, membiarkan keluargamu, memaksanya mengembalikan uang. Melihat situasi barusan saja, jika kamu saja berani maju untuk membela dia dengan adil, maka barang-barang ini aku akan memberikannya tanpa ragu sedikit pun. Sayang sekali, Chen Jiayang. Ternyata kamu hanyalah anak mami yang tidak bisa mandiri. Kamu hanya diam saja melihat ibu dan kakakmu menunjuk hidungku sambil mencaci maki dan memeras darah milik keluarga Chen. Lalu kamu, satu kata pun tidak keluar untuk membelaku. Aku tidak peduli. Gembok murahan ini terlalu kecil. Aku mau yang lebih besar. Paman, mereka pelit sekali. Mereka menyembunyikan semua barang bagus. Cepat bantu aku ambil itu. Beri pelajaran pada wanita jahat ini. Lagi pula, sama-sama anak kecil. Kenapa dia boleh bersikap kurang ajar dan bertindak semena-mena, sedangkan anakku... Chen Jiayue, atur anakmu itu baik-baik. Ibu juga tolong kendalikan diri. Chen Jiayang, bisakah kamu sadar sedikit? Dia itu hanya membohongimu. Sosok Paksu itu. Dia adalah orang terkaya di Jiangcheng. Mana mungkin dia membiarkan putri kesayangannya melahirkan di rumah sakit seperti ini? Terlebih lagi, biaya untuk operasi caesar pun dia tidak sanggup membayar. Lalu soal Su Wanqing ini, kalau dia benar putri orang terkaya, akankah dia mau bersamamu tinggal di rumah kecil yang kumuh itu dan menjalani hidup susah? Tidakkah kamu mau berpikir jernih? Benar, kita jangan mau ditipu oleh mereka. Mereka itu hanya menganggap kita lemah, lalu sengaja mengarang cerita bohong untuk menakuti kita. Lihat gelang rongsok ini, katanya ini gelang giok ukiran master ternama. Ini hanyalah batu pecah. Bahkan yang dijual di pasar $10 dapat 3, itu jauh lebih berharga daripada ini. Ini barang palsu. Ini palsu. Apa lihat-lihat? Kamu, Ini hanyalah barang sampah. Ini hanyalah batu sampah. Di bukit belakang kampung halaman kami, benda seperti ini ada di mana-mana, warnanya bahkan jauh lebih cerah dari ini. Bahkan barang-barang bekas yang dikumpulkan seperti pecahan kaca atau botol minuman, itu semua warnanya lebih cerah daripada ini. Katanya hasil tempaan master kelas atas. Bagaimana bisa aku tidak tahu? Master yang mana? Mengapa dia begitu ceroboh? Jika dia benar-benar seorang master, bukankah seharusnya dia menuliskan namanya dengan sangat jelas? Di sini hanya ada satu ukiran nama Su. Apa maksudnya ini? Menurutku ini hanyalah cara kalian untuk menipu uang. Gunakan otakmu untuk berpikir baik-baik. Sudah kuduga, Su Wanqing terlihat sangat miskin, mana ada tampang seorang putri kaya. Ditambah lagi gelang giok ini, sekali lihat saja sudah terasa aneh, terlihat seperti plastik, sudah pasti ini palsu. Jika dia benar-benar sekaya itu, mengapa dia tidak memberikan benda-benda ini kepada putri kesayangannya sejak awal? Gelang rongsokan ini saja palsu, apalagi soal perhiasan emas atau sertifikat rumah. Menurut pendapatku, kalian hanya menggambar di atas kertas karton sembarang lalu mengakuinya, kan? Ini sungguh palsu. Aduh, Jiayue, apakah kamu sudah melihatnya dengan teliti? Aku perhatikan kalung emas itu, terasa berat, tidak tampak seperti barang palsu loh. Ibu, apa ibu sudah mulai pikun? Ibu kan tahu sendiri bagaimana sifat aslinya. Dulu saat dia menikah dengan Jiayang, dia bahkan tidak membawa uang sepeser pun. Bagaimana mungkin dia seorang putri orang kaya? Lagi pula buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Memangnya ayahnya itu orang baik? Menurutku ya, mereka itu pasti ketua dari komplotan penipu yang datang untuk memeras uang. Faktanya sudah ada di depan matamu. Barang-barang ini, tidak apa jika kamu berpura-pura buta tidak melihatnya. Tapi kamu berani menghina ayahku di depan umum? Memangnya kamu pikir kamu itu siapa? Yah, kamu marah? Sepertinya, kamu merasa terdesak karena aku telah membongkar kedokmu. Makanya kamu jadi marah tak karuan? Coba kamu lihat sendiri. Barang rongsokan palsu yang kamu bawa ini, aku punya alasan kuat untuk curiga. Ayah yang tiba-tiba muncul ini, pasti ayah palsu yang kamu sewa dengan uang. Bicara omong kosong. Apa sekarang? Kalian ingin menindas orang dengan kekuasaan? Sekarang ini masyarakat yang taat hukum. Kalau kalian berani menyentuh seujung kuku pun, aku akan berteriak. Akan kuperlihatkan kepada semua orang, bagaimana cara kalian menindas orang yang lemah. lihatlah baik-baik.
Ini adalah sertifikat resmi yang dikeluarkan oleh lembaga giok papan atas internasional, mana mungkin ini palsu? Hah? Hei, Hanya ini, selembar kertas sampah begini, bisa dijadikan bukti identifikasi? Cara kalian menipu orang, bisakah diganti sedikit gayanya? Hari ini akan kutunjukkan pada kalian, apa yang disebut dengan penilaian yang sesungguhnya. hei, Kalian lihat ini, barang rongsokan ini, jatuh ke lantai dan hancur berantakan seperti ini. Mana mungkin ini giok asli? Semuanya barang rusak, barang palsu. Saat jatuh ke lantai suaranya seperti batu bata. Ini jelas barang palsu. Trik penipuan kalian ini, hanya bisa menipu orang bodoh saja. Laki-laki menggunakan batu rongsokan untuk membodohi orang, pakai acara penilaian segala dan ada pengawal juga, persiapannya matang sekali ya. Rencana licik demi rencana licik. Pertama-tama memaksakan putrinya pada Jia yang kami, lalu membawa barang palsu ini untuk memeras uang. Kenapa kalian tidak tahu malu begini? Benar, tak tahu malu. gelang giok ini bernilai 10 juta dolar. Apa kalian paham apa artinya itu? Itu artinya bahkan jika seluruh aset rumah kalian dijual, tidak akan cukup untuk mengganti gelang ini. Cuy, jangan bicara omong kosong di sini. Batu rongsokan kayak gini lo berani tawar puluhan juta. Apa kamu pikir kami ini orang udik yang tidak mengerti apa-apa? Biar aku beritahu kalian, barang sampah ini, di pasar grosir, aku bisa dapat 3 buah, hanya seharga 10 dolar. Mau percaya tidak? Sekarang juga aku akan melaporkanmu. Ini yang namanya pemerasan. Tunggu sampai kami menelpon polisi, lalu kalian akan ditangkap. Dan dipenjara selama 8-10 tahun. Kalian ini. Asisten Wang, suruh mereka letakkan barangnya, lalu tunggu di lantai bawah. Aku ingin melihat ulah apa lagi yang akan dilakukan keluarga ini. Baik, Pak Su. Kalian, letakkan semua ini di sini dulu. Su Wanqing, kamu dan ayahmu, begitu tega menjebak kami, tega sekali kamu mengkhianati perasaanku kepadamu. Aduh, putraku sayang. Akhirnya kamu tersadar juga. Lihatlah sendiri, istri macam apa yang kamu cari ini. Kata orang bijak, ada harga, ada kualitas. Orang seperti dia yang mau menikahimu, tanpa meminta sepeser pun mahar, pasti bukan wanita baik-baik. Aduh, hanya kamu yang terlalu jujur, sampai dibodohi olehnya seperti itu. Dia hanya menganggap keluarga kita adalah orang-orang polos. Dia berniat menguras harta dan menjadikan kita sapi perahan. Putraku, kamu tidak boleh tertipu lagi. Jangan sampai kamu dimanfaatkan lagi. Jiayang, kamu barusan dengar sendiri. Dia terus bicara soal puluhan juta dolar. Apa dia benar-benar punya uang sebanyak itu? Bukankah kamu yang paling tahu? Sampai sekarang pun dia masih membohongimu. Su Wanqing, sekarang aku sudah sadar. Saat kita menikah dulu, katanya kamu tidak mau perhiasan emas, tidak mau mahar, ternyata kamu sudah merencanakan ini. Apa kamu berniat kerjasama dengan ayahmu untuk menggunakan barang-barang palsu ini, demi menguras seluruh harta keluarga Chen kami? Kamu benar-benar wanita kejam. Kamu bukan hanya anak mami yang tidak punya pendirian, tapi otakmu juga tidak bisa berpikir jernih. Bicara satu patah kata pun denganmu, rasanya hanya membuang-buang waktu saja. Mau bergaya apa lagi kamu? Jangan pikir hanya dengan membawa beberapa orang berpakaian hitam untuk pamer kekuatan di sini, kamu bisa menakut-nakuti kami. Biar ku beritahu ya, aku tidak seperti Chen Jiayang yang sangat mudah diajak bicara. Lagi pula, ayahmu menyiapkan seisi ruangan dengan barang palsu begini. Kalau hari ini aku lapor polisi, apakah kamu dan ayahmu itu masih bisa bebas keluar dari sini? Itu masih belum pasti. Meskipun ini bukan pesanan eksklusif, hanya dengan melihat apa yang sudah kalian banting dan injak, itu sudah cukup untuk membuat kalian mengganti rugi sampai bangkrut total. Saat polisi benar-benar datang nanti, aku ingin lihat siapa yang akan masuk ke penjara, dan siapa yang akan menangis histeris memohon ampun. Jiayang, kamu dengarkan. Dia sendiri sudah mengaku bahwa ini bukan pesanan eksklusif. Sudah kubilang memang ada yang tidak beres di sini. Benar sekali, nak. Kamu tidak boleh percaya padanya lagi. Jika kamu masih percaya padanya, seluruh kekayaan keluarga kita akan habis ditipu olehnya. Dulu kamu bilang mau bersamaku, bukan karena hartaku, melainkan tulus padaku. Aku pikir kamu sungguh-sungguh tulus, tapi tidak aku sangka, kamu sudah berbohong sejak awal, kamu sedang menipuku. Kamu sengaja menunggu setelah bayi itu lahir, untuk memanfaatkan bayi itu demi mengancamku, mengancam keluarga Chen kami. Kamu ingin menguras kekayaan keluarga Chen. Tapi asal kamu tahu, untung saja, langit bersikap adil, tidak membiarkan bayi itu lahir ke dunia ini. Jika tidak, rencana jahat keluarga Su kalian, mungkin benar-benar akan berhasil. Asal tahu saja, kami keluarga Chen, tidak semudah itu untuk ditipu. Masih berani-beraninya kamu membahas soal anak itu? Aku menipu keluarga Chen kalian. Aku menguras harta keluarga Chen? Chen Jiayang? Tanyakan pada hati nuranimu baik-baik. Sebenarnya, siapa yang membohongi siapa? Siapa yang selama ini sedang bersandiwara? Astaga, kamu wanita kejam. Kami demi menyenangkanmu, rela menggadaikan surat utang demi uang. Siapa lagi yang pemeras kalau bukan kamu? Tepat sekali. Bahkan bayinya belum lahir, sudah mau memeras uang di sini. Punya muka tidak sih? Dasar wanita tak tahu malu. Jika bayi itu sampai lahir, harta simpanan hari tua ibuku, pasti sudah kamu kuras habis. Su Wanqing, kamu benar-benar seorang penipu kelas kakap. Serakah, gila hormat, dan jahat. Dulu aku sungguh buta, bagaimana bisa aku menikahi wanita kejam sepertimu? Akulah yang sebenarnya buta. Sampai hari ini, baru sekarang aku melihat keluarga kalian, orang macam apa sebenarnya kalian ini. Aku beritahu kalian,
Bahkan jika kalian menjual segala harta benda, kalian tidak akan sanggup membayar sepotong pun hiasan giokku yang hancur di lantai itu. Masih bilang aku memeras keluarga Chen kalian? Apa yang dimiliki? Keluarga Chen kalian yang sekiranya berharga untuk aku peras? Beraninya kamu membahas tentang gelang rongsok itu? Cucuku saja tidak sudi membuangnya untuk mainan. Kalau bukan karena hari ini, kami terburu-buru ingin melihat anak itu, putraku mungkin sudah habis kamu tipu sampai tidak punya apa-apa lagi. Benar sekali. Masih berani berpura-pura di sini. Memangnya kamu pikir, ada barang yang bisa membuat kami jatuh miskin? Hah? Kalian pikir kalian ini, orang terkaya di Jiangcheng atau konglomerat Tiongkok? Sekelompok penipu yang tak tahu malu. Cuy, beraninya bertingkah sombong. Asisten Wang, siapkan daftar pembelian, sertifikat autentikasi, susun semuanya dengan baik, hubungi lembaga penilai, dan buatlah laporan lengkap mengenai biaya kerusakan ini. Baik, Pak Su. Ini adalah karya sepenuh hati dari pakar giok terkemuka Tuan Qi. Karya-karyanya sudah lama melampaui nilai uang. Ini adalah benar-benar pusaka berharga turun-temurun. Kalian ini sudah tidak tahu apa-apa, jahat pula, tidak akan sanggup ganti rugi, siap-siap saja membusuk di penjara. Tuan-tuan Ki apa itu? Jangan pikir kami orang desa. Bisa dengan mudah kalian bohongi. Kalau memang berani, tunjukkan bukti-bukti nyatanya. Jangan menggunakan trik-trik kosong yang tidak ada gunanya ini. Ibu, soal Tuan Qi itu, aku mengenalnya. Tahun lalu, saat perayaan hari jadi ke-20 grup Su, Tuan Qi mengirimkan sepasang gelang giok untuk Pak Su. Waktu itu ada pengusaha luar negeri menawar 500 juta dolar, tapi Pak Su tetap tidak mau menjualnya. Orang di industri ini tahu bahwa karya Tuan Qi tak ternilai harganya, punya banyak uang pun belum tentu bisa membelinya. Hal lain tidak bisa kamu ingat dengan baik, tapi rumor internal grup Su ini, ternyata kamu ingat sekali. Ya, tapi tidak masalah, setidaknya ini membuatmu sadar bahwa barang yang kakakmu rusakkan, meskipun kalian keluarga Chen, menjual semua rumah dan tanah kalian, masih tidak akan cukup untuk membayar uang mukanya sekalipun. Jiayang, apa yang dikatakannya benar? Barang ini, benar-benar semahal itu? Ci Ayang, itu tidak mungkin kan? Bukankah ini hanya sebuah batu biasa? Ibu, menurutmu, apa mereka akan? Kalian dengar baik-baik, aku, Su Wanqing, adalah satu-satunya putri dari grup Su, dan ayahku, Su Qiming, adalah direktur utama grup Su. Jika anakku masih hidup, maka dialah yang akan menjadi satu-satunya pewaris sah grup Su, memegang kendali atas semua properti dan saham grup Su. Sedangkan kamu, seharusnya bisa berstatus tinggi berkat anak itu, dan hidup berkecukupan seumur hidup. Kamu pikir aku akan percaya begitu saja? Siapa yang percaya omong kosongmu itu? Siapa tahu kalian ini hanya membawa orang tidak jelas untuk pamer saja. Itu semua hanya untuk menutupi kenyataan bahwa kamu benalu yang ingin lari dari hutang. Lari dari hutang? Aku beritahu kalian, di bawah naungan grup Su kami, setidaknya ada 10 perusahaan terbuka. Mencakup bidang properti, teknologi, medis, dan banyak bidang lainnya. Buat apa kami berhutang pada keluarga Chen? Untuk uang receh seperti itu? Chen Jiayang, jika saja kamu punya sedikit tanggung jawab dan sedikit niat untuk membela Wanqing, di saat ibu dan kakakmu sedang mempersulit Wanqing, seharusnya kamu berdiri, beritahu mereka bagaimana Wanqing selama ini membantumu secara finansial. Dengan begitu, mungkin aku masih bisa menghargaimu sedikit saja, dan semua di antara kalian, mungkin masih ada jalan keluar. Sayangnya kamu tidak melakukannya. Kamu membiarkan mereka menghinaku, membiarkan anak kita. Tiada karena paksaan mereka, kamu memilih untuk acuh, dan memilih jadi pengecut. Dasar wanita kejam yang penuh dengan kebohongan, sudah membuat cucuku tiada. Dan sekarang masih ingin melimpahkan tanggung jawab pada kami. Hari ini aku akan buat perhitungan denganmu. Kamu pikir kamu berani menyentuhku? Jangan kira hanya dengan bicara, kamu bisa menganggap dirimu sendiri sebagai putri kaya raya. Jika kamu memang benar-benar seorang putri kaya, pasti heboh sekali saat kamu melahirkan anak, kan? Orang-orang kaya di Jiangcheng itu? Bukankah harusnya mereka mengantre untuk memberimu hadiah? Lalu mana buktinya? Selain ayahmu yang tidak berguna ini, apakah ada satu saja kerabat atau temanmu yang datang? Kamu mau membohongi siapa? Benar, dia pasti gadungan. Di desa kami, bahkan saat babi melahirkan saja, kami mengadakan 2 meja pesta perjamuan. Sedangkan kalian orang-orang keluarga Su, bahkan lebih rendah dari hewan. Hahaha. Ini kartu nama dari Pak Su kami. Mereka mungkin tidak mengenalnya, tapi tidak mungkin kamu juga tidak kenal, kan? Tidak. Gelangmu yang rusak ini sudah kuhancurkan, dan sekarang kamu malah mengeluarkan secarik kertas tak berguna. Aku penasaran. Ini Su Wanqing kasih apa sih ke lo? Sampai membuatmu menjadi budaknya, dan menjilatnya seperti anjing, seperti itu? Apa yang kamu katakan? Kenapa tidak bisa melanjutkan sandiwaranya lagi ya? Lihat saja, mereka benar-benar para penipu. Putraku, bagaimana mungkin dia seorang bos besar? Ya, yang ibu katakan itu benar. Aku pernah melihat pihak Pak Su yang asli, setiap hari pergi selalu menggunakan mobil mewah, dikelilingi oleh tokoh terkenal dan orang kaya. Sedangkan kamu sama sekali tidak mungkin dari pihak Pak Su. Tepat sekali.
Aku beritahu kalian para penipu. Sampai kapan kalian mau terus membohongi orang? Semakin angkuh sikap kalian sekarang, maka sebentar lagi nasib kalian akan berakhir sangat menyedihkan. Kamu berani merendahkanku? Sudah di situasi begini, kamu masih bisa tertawa. Kamu pikir aku tidak berani menghajarmu? Coba saja jika berani. Beberapa orang sudah berada dalam kesulitan besar, tapi masih berani bersikap sombong seperti ini. Ayah, mereka tidak akan bisa sombong lebih lama lagi. Begitu estimasi kerugiannya keluar, aku jamin mereka semua bahkan tidak akan sanggup untuk menangis. Benar-benar orang tidak tahu diri. Pertama dia meributkan agar kita memberinya perhiasan 5 jenis dan uang lamaran. Lalu dia membuat cucuku tiada. Sekarang dia menggunakan barang palsu untuk menilai kerugian. Apa kamu melakukan ini tanpa takut akan hukuman langit? Hati nuraniku bersih. Hati nuranimu bersih. Itu karena kamu benar-benar tidak tahu malu. Dulu kamu hidup menumpang pada yang keluarga kami, kamu bahkan tidak berani bicara sepatah kata pun. Sekarang mengandalkan ayah palsumu ini, membawa begitu banyak barang palsu, lalu kamu berani bersikap sok kuasa terhadap Yang. Saat melahirkan anak, otakmu pasti ikut rusak. Uang yang kuberikan pada Chen Jiayang cukup untuk biaya hidup kalian lebih dari setengah umur. Kekayaan keluarga Chen kalian yang sedikit itu bahkan tidak layak untuk membawakan sepatuku. Kamu, kulihat kalian semua sudah di ujung tanduk, tapi masih saja berani bicara besar. Pak Su, Biarkan mereka berbuat sesuka hati. Aku ingin lihat bagaimana mereka akan mengakhiri semua ini nanti. Akan kuhentikan penipuan kalian. Beraninya menipu yang keluargaku. Palsu, semuanya palsu. Akan kuinjak sampai hancur, sampai berkeping-keping. Jiayang, robek benda itu. Biar kulihat bagaimana lagi cara mereka menipu orang. Aku peringatkan kamu untuk terakhir kalinya, pikirkan baik-baik konsekuensinya. Jangan ikut dengan ibu dan kakakmu mencari masalah sendiri. Kalau tidak, kamu tak akan sanggup menanggungnya. Palsu, semuanya palsu. Jiayang, bakar semua barang-barang ini sekarang juga. Chen Jiayang, apalagi yang kamu ragukan? Kamu sudah bekerja sangat keras demi mencari uang, sudah tulus memberikan yang terbaik untuknya. Tapi apa yang kamu dapatkan pada akhirnya? Yang kamu dapatkan hanyalah barang-barang palsu ini sebagai penipuannya. Begitu banyak uang kertas palsu, sertifikat rumah palsu, ini semua adalah bukti bahwa dia hanya mempermainkan perasaanmu. Semuanya hanya membohongiku. Orang gila, Chen Jiayang, apa yang kamu bakar ini adalah rasa iba terakhir dariku untukmu. Asyik, bakar apinya. Bakar sampai habis. Mari kita lihat apa yang akan mereka sombongkan sekarang. Lihatlah, ini akibatnya jika berani mengambil keuntungan dari keluarga Chen. Ini akibatnya karena menganggap kami ini orang bodoh yang bisa dimanfaatkan. Jangan pikir orang-orang di keluarga Chen bisa ditindas dengan mudah. Su Wanqing, semua kekayaan properti yang kau banggakan ini, di mataku hanyalah bentuk kesombonganmu. Itu jugalah yang telah menginjak-injak perasaan kita. Kau sama sekali tidak pantas mendapatkan kepercayaanku maupun segala kebaikan yang telah kuberikan. Kau bilang baik kepadaku? Tentu saja. Selama bertahun-tahun ini, kau mengikuti putraku, hidup enak dan tenang. Kau sendiri pasti merasakannya. Tepat sekali. Sejak awal kami tidak pernah berharap kau bisa melakukan sesuatu untuk keluarga Chen. Tidak disangka sekarang, menjaga bayi saja kau tidak bisa. Lalu apa gunanya kami mempertahankanmu? Wanita pembawa sial seperti kamu ini, menikah dengan keluarga manapun, keluarga itu pasti akan kehilangan garis keturunannya. Diam. Harusnya kamu yang diam. Kau dari ujung kepala hingga ujung kaki, sama sekali tidak pantas untuk putraku, maupun bagi keluarga Chen kami. Kau sungguh menganggap keluarga Chen kalian adalah sesuatu yang sangat hebat? Beraninya kau menghina ibuku? Apakah ada perkataan ibuku yang salah? Orang sepertimu, yang sanggup membuang bayinya hanya demi memeras orang lain, kau hanyalah sampah, sama sekali tidak layak bersamaku. Kita cerai. Aduh, bagus kalau cerai. Dengan begitu wanita ini beserta ayahnya tidak akan lagi menempel pada kami. Kalian seperti lintah pengisap darah yang sangat sulit untuk disingkirkan. Apa yang kau tertawakan? Kau pasti tidak mau diceraikan, kan? Aku tentu saja ingin bercerai darinya, tapi sebelum bercerai, atas semua perhiasan dan uang yang kalian hancurkan, kalian sudah pikirkan, dengan apa kalian akan menggantinya?
Hanya tumpukan barang rongsokan begini, aku malas sekali untuk menghancurkannya. Masih berani minta ganti rugi? Sepertinya kamu sudah gila karena miskin ya. Membawa barang-barang palsu ini untuk memeras uang kami. Lihat dulu siapa dirimu yang sebenarnya. Jiayang, sudahlah. Berikan saja uangnya pada dia. Daripada wanita ini terus mengejar kita dan sulit sekali untuk disingkirkan. Ini untukmu. Sudah cukup, kan? Uangnya sudah kuberikan padamu. Urusan ganti rugi sudah selesai. Cepat tanda tangani surat cerainya. Jangan buang-buang waktu kami. Uang receh segini, bahkan tidak sebanding dengan sisa kecil dari kerugian yang harus kalian bayar. Karena ingin bercerai, ada beberapa perhitungan yang harus kita selesaikan dengan jelas. Apa maksud perkataanmu itu? Jangan bilang kalau kamu masih menginginkan uang dari Jiayang kami. Biar ku beritahu ya, tidak akan pernah ada kesempatan. Kamu bercerai harus keluar dengan tangan hampa. Tidak akan diberi sepeser pun. Barang-barang receh miliknya itu, aku, Su Wanqing, benar-benar tidak membutuhkannya. Jangan banyak bicara lagi, Su Wanqing. Sebelum bercerai, selesaikan semua syarat dan ketentuan pada surat yang kuberikan ini. Semua aset jadi milikku, dan kamu keluar dengan tangan hampa. Ingin bercerai? Sepertinya kalian harus terlebih dahulu melunasi utang yang kamu miliki terhadap Nona Su. Utang terhadapnya? Apa katamu? Uang $10 ini sudah kuberikan. Apa itu masih belum cukup? Utang yang dia bayar setiap bulannya, termasuk baju yang dipakai, jam tangan, serta utang lainnya, apakah perlu kami sebutkan satu persatu? Su Wanqing, sampai kapan keluarga kalian akan terus mencari masalah seperti ini? Apa kamu mencoba mengancam kami? Biar ku beritahu ya, jangan harap. Jangan membuang waktu. Cepat tanda tangani surat cerai itu. Bawa ayahmu yang penipu tua itu. Dan segera pergi dari sini. Ingin cerai? Baiklah. Aku sudah mengatakannya, asalkan kalian mengembalikan apa yang seharusnya milikku. Apa otakmu sudah tidak waras? Selama bertahun-tahun ini, apa kamu tidak sadar diri bagaimana kamu hidup? Masih berani menyuruh kami mengembalikan sesuatu? Memangnya kamu punya apa yang layak dikembalikan anakku? Dari awal kamu menikah sampai hamil, pernahkah kamu menghasilkan sepeser pun uang? Semua yang kamu pakai adalah uang keluarga Chen kami. Kalau bicara soal mengembalikan, kamu seharusnya melepas semua pakaian itu, dan kembalikan pada keluarga Chen kami. Lagi pula, sejak tahu kamu akan punya anak, keluarga Chen memperlakukanmu dengan sangat baik, kan? Makanan enak dan minuman lezat, semua kemewahan diberikan kepadamu. Lalu apa hasilnya? Kamu terus saja muntah-muntah, dan menghancurkan segalanya. Kamu sama sekali tidak menganggap kebaikan kami. Itu berarti... Benar, Su Wanqing. Semua waktu, perasaan, dan kepercayaan yang kuberikan padamu selama bertahun-tahun ini, telah kamu injak-injak hingga tidak berharga sama sekali. Jika bukan karena kamu yang terus mengejar anakku, dia pasti sudah menikah dengan menantu yang patuh dan penurut. Dia tidak akan jatuh terpuruk sampai ke keadaan seperti hari ini. Nak, jangan banyak bicara lagi dengannya. Cepat suruh dia tanda tangan. Jika aku tidak salah lihat, semua yang tertulis di sini adalah aku, Su Wanqing, berutang pada kalian keluarga Chen. Tentu saja. Anak itu sudah tiada. Semua pengorbanan anakku selama bertahun-tahun ini jadi sia-sia. Kamu harus ganti kerugian ini. Benar sekali. Hari ini kalian harus membayar ganti rugi pada kami. Keluarga Chen sebesar $100.000. Untuk masalah yang tak masuk akal ini, asisten Wang, kamu yang urus. Baik, Nona Su. Mau kabur ya? Aku beritahu kalian, jangan harap bisa lolos. Jika tidak membayar keluarga kami 100.000 hari ini, tidak ada yang boleh keluar dari pintu ini. Sebelum masalah ganti rugi ini jelas, jangan harap ada yang bisa pergi. Untuk selanjutnya, sayalah yang akan berurusan dengan kalian, termasuk pelunasan utang dan kelengkapan perjanjian. Anda tidak perlu mengganggu Nona Su. Siapa kamu berani ikut campur? Memangnya kamu pantas bicara denganku? Ingin pergi tanpa membayar uangnya? Apa kamu pikir kami keluarga Chen mudah ditindas? Bu, jangan membuang kata-kata dengannya. Aku sudah tahu mereka akan mengingkari utang. Saat kemari, aku sudah menelpon paman kedua. Dia akan segera sampai. Paman kedua? Benar sekali. Aku ingin lihat nanti. Apa mulut pria tua ini yang keras, atau kepalan tangan kami keluarga Chen yang lebih keras. Siapa itu? Su Qiming. Keluar kamu sekarang juga. Kalian semua, beraninya di siang bolong begini, menerobos ke rumah sakit dengan membawa benda-benda ini, apa yang mau kalian lakukan? Ini tempat umum. Kalian sudah dicurigai membawa senjata tajam terlarang. Jangan coba-coba menceramahiku dengan omong kosongmu itu. Hanya karena memakai pakaian formal yang rapi, siapa yang ingin kamu takut-takuti? Aku tidak akan takut padamu. Katakan, siapa itu Su Qiming? Itu saya. Kamu. Jadi kamu orangnya yang memanfaatkan keluarga Chen dan tidak mau melepaskannya, malah berbalik memeras uang kami. Aku beritahu padamu, kami orang desa mungkin jujur, tapi kami bukan orang bodoh. Paman itu dia orangnya. Dia yang ingin bercerai dengannya, tapi dia malah memutarbalikkan fakta dan menyuruh kami membayar ganti rugi. Ibuku tidak mau. Dia bahkan memukulku dan ibuku juga. Aduh, Bagus sekali,
Kalian dasar bajingan. Sudah berutang, tapi tidak mau membayar, bahkan berani memukul. Berapa utang mereka padamu? $100.000. $100.000 ya. Ini benar-benar membuka mataku. Kalian dari keluarga Chen benar-benar maling teriak maling. Kalau menurut kalian, kami yang lari dari utang, mari kita hitung baik-baik, sebenarnya siapa yang seharusnya membayar ganti rugi. Chen Jiayang, ini adalah catatan gesek kartu selama beberapa tahun ini. Setiap pengeluaran tertulis sangat jelas. Kapan dan di mana, mulai dari mobil mewah, sampai biaya sekolah dan materi pelajaran. Totalnya $500.000, kamu masih mau menyangkal? Tadinya tagihan-tagihan ini tidak ada niat bagiku untuk menunjukkannya. Meskipun kita harus bercerai, aku masih memikirkan untuk menjaga harga diri kalian. Tapi kalian bagaimana? Malah memaksa diri sendiri masuk ke jalan buntu. Ini kalian sendiri yang cari masalah. Kalian menghabiskan uang keluarga Su, tinggal di rumah keluarga Su. Sekarang, bahkan berani datang membuat keributan di rumah sakit. Aku rasa kalian sudah terlalu bosan hidup tenang. Apa ingin masuk penjara selama beberapa hari? Coba katakan sendiri, uang ini, siapa yang seharusnya membayar ganti rugi? Omong kosong? Paman R, jangan dengarkan mereka. Uang ini adalah hasil kerja kerasku sendiri. Dokumen-dokumen itu dipalsukan oleh mereka, itu semua palsu. Benar sekali. Dia itu orang yang tidak punya pekerjaan, mana mungkin bisa mengeluarkan uang untuk Jiayang. Bahkan baru saja, dia masih merasa tidak puas, kita nggak kasih mahar 5 logam yang lengkap buat pasangan. Dia bahkan sudah tidak menginginkan bayinya lagi. Paman R, lihatlah, ibuku dipaksa sampai harus menulis surat utang kepadanya. Sekarang dia malah mau memeras kami $500.000. $500.000 hanyalah sebagian kecil dari kerugian yang harus keluarga kalian ganti. Gelang giok yang hancur di lantai ini, barang-barang yang terbakar ini, jika dihitung sungguhan, keluarga Chen seumur hidup pun tidak akan sanggup membayarnya. Jangan bicara sembarangan. Semua ini adalah bukti bahwa kalian memeras saya. Kalian mengandalkan jumlah orang yang banyak, menggunakan barang palsu untuk menindas saya, seorang wanita tua dari desa. Tepat sekali, kami biasanya orang-orang yang jujur. Mana mungkin bisa melawan orang-orang kota seperti kalian? Kalian memukul kami dan memaki kami. Kami bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan balik. Bagus ya. Kalian orang-orang kejam ini, beraninya memalsukan bukti ini semua, hanya untuk menindas orang. Kalian pikir kami orang desa bisa kalian tindas begitu saja? Omong kosong. Semua buktinya ada di sini. Bukti apanya? Kami orang desa menjunjung tinggi kebenaran. Hanya satu prinsip kami. Orang tidak boleh membuang nuraninya untuk menindas orang jujur. Paman R, saat dia melihat kami tidak bisa memberi uang lagi, dia bahkan sudah membuang bayi itu. Coba katakan, kenapa dia bisa memiliki hati yang begitu kejam? Uang $100.000 itu adalah uang hasil jerih payah keluarga Chen. Jika kalian tidak menggantinya, bagaimana kami bisa bertahan hidup? Hebat sekali kalian. Berani menindas keluarga Chen sampai seperti ini. Benar-benar menindas kami sampai sejauh ini. Kalian mau berutang dan tidak mau bayar? Hah? Kalau begitu aku hanya bisa menggunakan caraku sendiri untuk menyelesaikannya. Pak Su. Apapun yang kalian minta akan kami beri, jangan sakiti ayahku. Aku hanya ingin membantu keponakanku, menagih utang $100.000 milik kalian. Baik, aku akan memberikannya segera. Aku mohon jangan sakiti Pak Su dan Nona Su. Siapkan $100.000 tunai, setelah 1 jam, jika aku tidak melihat uang itu, maka jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar pada orang tua ini. Aku peringatkan kamu, lebih baik jangan bermain macam-macam denganku. Jika tidak, bersiaplah untuk melihatnya tiada. Pergi. Ayah, Pak Su, Jalan. Nona Su. Jiayang, Ya, mobilnya terparkir di pintu gudang, tidak jauh. kalian semua, begitu sampai di rumah harus rebus daun jeruk, basuh tubuh kaliannya, biar nasib buruk yang menempel di badan hilang semua. Benar. Jiayang, apa yang kamu lihat? Apa untungnya melihat pembawa sial itu? Ibu sejak awal tidak setuju kamu bersama pembawa sial itu, tapi kamu tidak mau dengar. Sudahlah, ayo pergi. Jangan dekat-dekat dengan Su Wancing lagi, nanti kamu malah bernasib buruk seumur hidup. Tepat sekali. Dari awal saya sudah tidak suka melihatnya, tidak menghasilkan uang sepeser pun, tapi malah banyak gaya. Memang benar. Jika bukan karena melihat dia mengandung keturunan keluarga Chen kami, sudah sejak dulu saya usir dia. Sekarang syukurlah, uang sudah di tangan, hidup pun tenang. Uang ini harus kita bagi dengan baik. Pertama-tama, aku ambil $20.000 untuk kami. Anggap saja ini sebagai upah lelah kami, karena sudah membantu kalian kali ini. Oh, sudah sewajarnya begitu. Sisanya, kalian ibu dan 2 anak yang bagi. Aduh hahaha, apa yang dikatakan Paman R benar. Uang ini akan aku ambil sebagian, sisanya untuk biaya hidup ibu di masa tua. Lalu simpan sedikit
Untuk mencarikan Jia yang istri baru, carikan yang penurut dan bisa mengurus orang tua, yang 100 kali lipat lebih baik dari Su Wanqing itu. Itu masuk akal. Aduh, sekarang sudah ada uang, nantinya tidak perlu lagi mengkhawatirkan masalah tidak berguna itu. Jia yang nak, aku setelah beberapa saat nanti akan meminta Mak Comblang untuk mencarikan informasi. Pastinya akan mencarikan wanita yang jujur dan patuh. Ibu, kali ini mahar memang harus disiapin lebih banyak, agar kita tidak ditertawakan orang lagi, kan? Tentu saja. Dengan adanya uang ini, itu bukan masalah lagi. Ayo pergi. Mobilnya ada di luar. Ayo kita pulang dan minum-minum. Mari merayakan ini. Baik, Ayo jalan. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Berhenti. Apa yang sebenarnya terjadi ini? Apakah kalian tidak salah orang? Pak Su, kami menerima panggilan telepon yang menyatakan ada orang yang menyekap secara ilegal kebebasan pribadi Anda dan Nona Su, serta diduga melakukan pemerasan. Apakah situasi ini benar? kamu mencari sekelompok orang lagi untuk bersandiwara. Kapan kamu akan berhenti melakukan ini? Sandiwara? Sudah di ujung tanduk pun masih keras kepala. Asisten Wang, tunjukkan buktinya kepada mereka. Baik. Rekaman pengawas rumah sakit, segala perbuatan kalian, tiap-tiap kejadiannya ada bukti videonya. Kalian tidak akan bisa lari. Hari ini, masalah ini, mari kita tuntaskan sepenuhnya. Asisten Wang, periksa keluarga Chen itu, berapa banyak ganti rugi yang harus dibayar, dan tanggung jawab apa yang harus dipikul. Kami masih harus ganti rugi. Jelas-jelas kalian yang memulainya. Pertama adalah Nyonya Chen Jiayue, yang telah menghancurkan gelang giok di depan umum. Berdasarkan penilaian, nilainya 10 juta dolar. Uang ini, kalian wajib membayarnya. Sudah kubilang, gelang giok itu palsu. Palsu? Ini adalah sertifikat penilaian dari lembaga otoritas. Tenang saja, saat kalian melakukan pembayaran ganti rugi, staf profesional kami juga akan hadir di tempat. Kalau memang begitu, kenapa kalian menangkap saya? Saya hanya membantu mereka meminta uang ganti rugi saja. Luka di kepala Pak Su dan luka pada Nona, kami akan meminta pihak rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan dengan saksama. Itu karena kami sangat marah. Dialah orangnya. Dia yang lebih dulu menipu Jia yang kami. Kalau tidak, kami tidak akan bersikap seperti ini. Nona Su sudah menikah selama 3 tahun, semua biaya pengeluaran keluarga Chen ditanggung sendiri oleh Nona Su. Ini adalah catatan transaksi banknya. Sebaliknya Chen Jiayang, setelah menikah tidak pernah berkontribusi untuk keluarga walau 1 sen pun. Jadi sebenarnya siapa yang menipu siapa? Uang itu, jelas-jelas adalah uang ganti rugi untuk anak itu. Dia yang membuat bayinya tiada. Memang seharusnya dia yang membayar. Atas dasar apa mengatakan kami memeras? Laporan hasil pemeriksaan persalinan Nona Su menunjukkan, semuanya disebabkan oleh adanya benturan fisik. Kalian yang mendorongnya, yang sebenarnya harus bertanggung jawab atas bayi itu, adalah kalian keluarga Chen. Tolong bekerja sama dengan kami sekarang. Ikutlah ke kantor untuk penyelidikan. Lepaskan. Atas dasar apa Anda menangkap saya? Dengar baik-baik ya, aku akan menuntut kalian. Beraninya menindas orang tua. Menghalangi petugas bisa memperberat hukuman Anda. Sekarang buktinya sudah sangat jelas. Jika masih bertindak kasar, hukuman Anda akan ditambah. Wan Jing, mengenai masalah ini, bagaimana kau ingin menanganinya? Ayah, lakukan saja sesuai kesepakatan awal kita. Ganti ruginya tidak boleh kurang sepeser pun. Jika mereka tidak mampu membayar, biarlah hukumnya menghukum mereka. Wan Qing? Aku salah. Aku mohon berikan aku satu kesempatan lagi. Aku benar-benar menyesal. Memberimu kesempatan? Bukankah kesempatan yang kuberikan sudah terlalu banyak? Sudah cukup banyak, sangat banyak. Wan Qing, benar-benar hanya untuk terakhir kalinya saja. Aku berjanji akan berubah. Apa kau masih ingat saat kau dulu berjanji padaku bahwa kita akan hidup bersama selamanya? Apa kau sudah lupa? Aku tidak lupa. Tapi aku lebih tidak akan pernah lupa. Saat aku berbaring di ranjang rumah sakit, aku berkali-kali memohon padamu, tapi bagaimana perlakuanmu padaku? Kakak ipar, aku mohon padamu. Aku sungguh memohon. Ampuni aku. Yaozu kami, Yaozu baru berusia 6 tahun. Jika aku sampai masuk penjara, dia akan menjadi anak yatim piatu. Aku mohon maafkanlah aku, ya? Kau sendiri sadar bahwa kau adalah seorang ibu. Kau juga tahu betapa menyakitkan jika harus berpisah dengan anak. Lalu saat kalian menekan perutku dan menendangku, kepedihan saat aku kehilangan anakku, bisakah kau merasakannya sedikit saja? Wan Qing, ibu tahu kalau ibu salah. Ibu sudah tua. Kalau ibu harus dipenjara, ibu pasti tidak akan sanggup bertahan hidup. Dulu, kau pernah memanggilku ibu atas nama kenangan lama kita. Tolong lepaskanlah aku. Pergi. Pergi. Aduh, Wan Qing, kami benar-benar tidak tahu kalau kamu adalah putri dari keluarga Su. Seandainya ibu tahu, ibu pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Kenapa? Hanya karena aku tidak menunjukkan identitasku? Apa itu artinya aku pantas diperlakukan seperti itu oleh kalian? Kalian pergi ke toko bangunan, membeli peralatan, dan bilang itu adalah perhiasan emas. Kalian menggunakan uangku, meminjamkannya kepada orang lain, lalu memberikan surat utangnya padaku, dan bilang itu adalah mahar. Saat aku sedang merasa tersiksa luar biasa karena rasa sakit, kalian malah bilang aku manja.
Kalian bilang aku hanya ingin menipu beberapa ratus dolar dari kalian untuk biaya operasi Caesar. Bukankah itu namanya perlakuan buruk? Itu, nanti ibu bisa menebusnya padamu. Kalau benar-benar terpaksa, ibu bahkan bisa menulis surat utang padamu. Ayah, saya mohon, demi rasa hormat karena saya pernah memanggilmu ayah, berikan saya satu kesempatan lagi. Tolong bicara pada Wancing untuk saya. Saya berjanji akan sungguh-sungguh merenungi diri saya sendiri, saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya mohon padamu. Jangan panggil aku ayah. Aku tidak sudi menerimanya. Lihatlah semua hal yang keluarga Chen kalian lakukan. Lalu lihat kondisi Wancing saat ini. Dia sudah kehilangan begitu banyak. Masih punya muka kamu, datang memohon ampun. Wancing. Wancing. Aku memang brengsek. Aku sangat hina. Aku bukan manusia. Aku bukan manusia. Aku mohon padamu, berikan aku satu kesempatan lagi, boleh ya? Berikan aku satu kesempatan lagi. Aku akan melakukan apapun demi melayanimu. Kalau kamu tidak setuju, di kehidupan selanjutnya pun, aku tidak akan pernah bisa merasa tenang. Apakah kamu tenang atau tidak, itu tidak ada urusannya denganku. Aku tidak pernah berpikir untuk mempekerjakanmu sebagai pembantu. Aku hanya ingin kamu menjauh dariku. Chen Jiayang, dengar baik-baik ya. Bukan kamu yang ingin menceraikanku, tapi aku, Su Wancing, yang menceraikanmu. Tanda tangani surat ini. Setelah ini, kamu bisa merenungi perbuatanmu di dalam sana. Jika kamu tidak mau tanda tangan juga tidak apa-apa, kita langsung saja selesaikan lewat jalur hukum. Wancing, Kakak ipar, ibu tahu ibu salah. aku tahu aku salah. Ibu mohon padamu, lepaskan ibu. Wancing, Wancing, tolong lepaskan aku. Kakak ipar. Kakak ipar. Wancing, semuanya sudah berakhir. Ayah, maafkan aku. Dulu aku tidak dewasa, hingga menyusahkan ayah. Anakku sayang, hal-hal itu sudah berlalu. Dulu saat kamu bersikeras ingin menikah, walaupun aku tidak setuju, tapi aku menghargai pilihanmu. Seseorang memang harus menempuh jalan yang sulit agar bisa dewasa. Apalagi rintangan kali ini, kamu berhasil melewatinya sendiri, itu sudah cukup. Kedepannya aku tidak akan bersikap egois lagi. Aku akan mendengarkan semua ucapan ayah. Dulu aku terlalu bodoh, sampai membuang hal yang paling berharga. Begitu saja. Karena kamu sudah menyadarinya, maka ayah punya satu permintaan. Ayah sudah tua, dan energiku sudah jauh berkurang. Grup Su ini adalah urusan yang sangat besar. Tidak cukup jika hanya mengandalkan para tetua untuk menopangnya. Ayah butuh seseorang untuk membantu meringankan beban ini. Tapi, ayah, aku takut jika nanti mengacaukannya. Bukankah itu malah akan merepotkan ayah? Kalau tidak mengerti bisa belajar. Tidak ada orang yang terlahir langsung bisa. Putri dari Sukiming, di dalam darahnya, punya semangat pantang menyerah. Aku percaya padamu. Para pemegang saham, para direksi, halo semuanya. Saya adalah Su Wancing. Mulai hari ini, saya akan resmi bergabung dengan Grup Su dan menjabat sebagai wakil presiden. Dulu, saya jarang terlibat dalam urusan grup. Tetapi dalam 1 bulan terakhir ini, saya telah memeriksa laporan keuangan perusahaan selama 5 tahun terakhir dan juga telah berkomunikasi dengan setiap kepala departemen. Mengenai masa depan Grup Su, saya memiliki 3 poin perencanaan berikut. Sekian, itulah pidato saya. Baru-baru ini, Grup Su mengadakan rapat umum pemegang saham dan putri dari pendiri Sukiming, yaitu Su Wanqing, resmi bergabung dengan grup untuk menjabat sebagai wakil direktur utama, serta memaparkan di dalam rapat mengenai pengembangan dan perencanaan perusahaan. Harga saham Grup Su pagi ini dibuka melonjak 5%. Aku benar-benar sudah buta. Seandainya waktu itu aku memohon padanya lebih keras, dan tidak menceraikannya, maka sekarang Grup Su akan menjadi penyokong hidupku. Wancing, maafkan aku bersalah. Seharusnya aku tidak menekanmu, dan tidak seharusnya di hari kamu melahirkan, aku menceraikanmu. Masih bermimpi di sini? Kamu itu tahanan. Sadar diri dengan posisimu.
Tiap hari terus menggumamkan urusan tidak pentingmu itu, telinga kami sampai bosan mendengarnya. Jika tidak memberimu sedikit pelajaran, mungkin kamu tidak akan tahu aturan di sini. Kalian mau apa? Aku adalah menantu Dai Grup Su. Aku peringatkan kalian, kalian jangan berani main hakim padaku. Menantu, aku lihat kamu itu hanya sampah yang lebih rendah dari hewan. Walau kami berada di sini, setidaknya kami tidak akan pernah melakukan hal menjijikan seperti menindas wanita. Sedangkan kamu, saat istrimu berjuang melahirkan anakmu, kamu malah menceraikannya di tempat. Dasar pria tak punya hati nurani. Biar ku buat kamu paham seperti apa harga diri seorang pria.